2521. Jika kamu ingin menerobos sekarang, kamu harus terus-menerus memahami cara dominasi, sehingga kamu dapat menggunakan dan memahaminya lebih dalam. Pada saat yang sama, kamu juga harus terus meningkatkan kekuatan tempurmu. Ketika kekuatan tempurmu mencapai ketinggian tertentu, kamu dapat menembus penghalang surga dengan kekuatan yang kuat dan dengan paksa masuk ke alam surga. Jalan Zulong. Hati Luming tiba-tiba terbuka. Zulong layak menjadi orang kuat di alam roh bela diri. Dia menunjukkan arah untuknya sekaligus. Dalam praktik selanjutnya, penekanan harus ditempatkan pada cara dominasi dan formula perang. Selama daya juangnya cukup kuat, dia bisa menerobos jalan surga dan melangkah ke alam surga. Terima kasih banyak. Luming sangat senang dan terima kasih. Jangan ucapkan terima kasih, Luming. Sekarang, kamu adalah variabel dari perang ini, dan juga harapan dari pihak surga kita. Kemenangan atau kekalahan perang ini tergantung padamu. Jalan Zulong. Penatua mengatakannya lagi. Lu Mingdao. Itu bukan kata yang berat, tapi fakta. Sekarang, surga kita benar-benar pasif. Nenek moyang suci dari ras asing telah memperoleh cukup buah kehidupan. Dia dan Sixin Sengzu pasti akan mencoba yang terbaik untuk pulih. Bahkan jika aku bertarung untuk melawan leluhur alien, dia masih bisa menghentikanku dan menyisakan waktu untuk Sixin Sengzu untuk pulih. Saat Sixin Sengzu pulih, kita akan bosan. Tapi aku tidak pergi berperang dengan leluhur lain. Saat mereka berdua pulih, aku tidak bisa melawan mereka. Demigod lain tidak bisa memasuki alam dewa perang, jadi kami benar-benar pasif. Tapi kamu tidak sama. Selama kamu mendominasi jalan, melangkah ke kaisar surga dan mendominasi kekuatan langit dan bumi, kamu mungkin bisa melawan dewa perang. Jadi sekarang, kamu adalah harapan dari surga. Zulong banyak bicara. Luming juga diam. Dia mengerti bahwa Zulong benar. Aku akan mencoba yang terbaik untuk menembus alam surga. Luming mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dengan bantuan buah kehidupan, luka aku dan leluhur alien Mocho akan sembuh paling lama dalam beberapa ratus tahun. Namun, luka Sixin Sengzu lebih serius, dan itu akan memakan waktu lebih lama. Namun, menurut perkiraanku, paling lama 1000 tahun, Sixin Sengzu akan pulih. Jadi, paling banyak masih ada ribuan tahun tersisa untuk kita. Jalan Zulong. Milenium. Luming berbisik dan mengepalkan tinjunya. Dia harus menembus alam surga dalam 1000 tahun. Luming, cara mendominasi terlalu mendalam. Aku hanya pernah mendengarnya sebelumnya, aku belum pernah melihatnya, dan aku tidak bisa memberimu banyak petunjuk. Semuanya tergantung padamu. Jalan Zulong. Kali ini, terima kasih, Tuan. Luming membungkuk dan mengepalkan tinjunya. Nah, jika kamu memiliki pertanyaan lain di masa mendatang, silakan datang kepada aku kapan saja. Pergilah. Jalan Zulong. Luming berbalik, meninggalkan sarang naga leluhur dan kembali ke surga. Lebih dari 1000 tahun, paling banyak. Luming berbisik, paling lama 1000 tahun kemudian, pertempuran yang menentukan akan terjadi. Di milenium ini, dia tidak hanya harus menerobos, tetapi Luming juga ingin kerabat dan teman-temannya menerobos dan meningkat secepat mungkin. Untungnya, ketika malapetaka datang, dia akan memiliki perlindungan diri yang cukup. Luming berencana untuk memilih tempat yang baik di surga, mengumpulkan semua kerabat dan teman-temannya, dan memusatkan sumber daya untuk semua orang berlatih. Nyatanya, dunia kecilnya sudah cukup besar sekarang. Namun, itu cukup besar. Namun, kondisi kultivasi masih belum bisa dibandingkan dengan surga. Luming meninggalkan kota dua dunia dan mencarinya di surga. Beberapa hari kemudian, Luming muncul di bagian selatan Taking, berdiri di atas gunung yang luas. Ini dia. Luming tersenyum. Gunung ini penuh dengan semangat asli. Ada puncak utama setinggi 100.000 kaki yang menembus langit. Selangkah demi selangkah, Luming muncul di puncak gunung, dan kemudian, dunia kecilnya muncul. Ke atas. Luming minum. Di dunia kecil, pohon pencerahan kuno muncul dari akarnya, membawa banyak tanah, terbang keluar dari dunia kecil dan jatuh di puncak gunung. Begitu jatuh di puncak gunung, akar dan kumis pohon pencerahan kuno akan menggeliat dan terjun ke tanah gunung dan berakar di sini. Luming berencana menanam pohon pencerahan kuno di sini, dan menjadikannya tanah suci untuk ditanami, dan mengumpulkan semua kerabat dan teman-temannya di sini. Sekarang, pohon pencerahan kuno setinggi 3000 meter menutupi langit dan menghalangi matahari. Di antara setiap cabang, ada bau jalan. Mengaum. Segera setelah pohon pencerahan kuno keluar, monster yang tak terhitung jumlahnya dan hewan aneh merasakannya dan berkumpul di sini dengan gila-gilaan. Pergilah. Minuman Luming Leng, nafas teror meledak, menutupi semua gunung. Itu seperti seekor naga raksasa, menghadap sekelompok semut, semua monster, hampir mati ketakutan, dan melarikan diri satu persatu. Sua. Segera setelah Luming bergerak, dia mulai mengukir susunan besar di dekat pegunungan, termasuk jutaan mil di sekitarnya. Butuh Luming sebulan untuk mengukir susunan besar. Kultivasi aku jauh dari cukup. Di masa depan, aku akan mengambil dandan sebagai kerja keras dan mengukir susunan besar. Luming tersenyum.
Kemudian kirim pesan ke Tui dan Lei Yi dan minta mereka untuk datang. Segera, Tui, Lei Yi dan yang lainnya tiba di sini. Setelah itu, kamu bisa duduk di sini. Lu Mingdao. Ya. Mereka menerima pesanan. Dan, ambil 6 senjata ini. 6 senjata muncul di tangan Lu Ming, dan mereka diserahkan kepada Feng Yi dan Huo Yi. Senjata yang luar biasa. Api 1 atau 6 orang terkejut. Ini adalah senjata yang setara dengan prajurit surga. Selama kamu menyuntikkan energi, kamu bisa menggunakannya. Lu Mingdao. Lu Ming mengeluarkan lusinan senjata setingkat ini dari Gunung Huangquan. Tui, Jin Yi dan Lei Yi semuanya memiliki prajurit surgawi. Lu Ming tidak memberi mereka, tetapi memberi mereka api, 1 untuk masing-masing. Terima kasih banyak. Huo Yi dan yang lainnya berterima kasih, dan kemudian mereka mengambil balai kekacauan boneka lainnya dan membangunnya di daerah ini. Segera, kuil-kuil besar dan berbagai tempat pelatihan menyebar dengan pohon pencerahan kuno sebagai pusatnya. Selanjutnya, aku pergi ke medan perang di luar 2 kota dan menemukan pendekar pedang jahat dan pedang Freiliu. Pendekar pedang jahat, perang dunia kuno, juga melukai asalnya. Lu Ming memberi pendekar pedang jahat itu buah kehidupan. Setelah meminumnya, pendekar pedang jahat itu segera pulih. Kultivasi asli pendekar pedang jahat adalah Kaisar Bintang 5. Sekarang dia tidak hanya sembuh, tetapi juga segera menerobos, mencapai Kaisar Bintang 6. Tentu saja, Lu Ming tidak tinggal lama. Setelah dia memberikan buah kehidupan kepada pendekar pedang jahat itu, dia pergi dan kembali ke kerajaan Yuan. Dia membawa orang-orang dari aliansi naga dan lembah Dewa Naga ke surga dan ke wilayah baru yang telah dia buka. Ketika orang-orang dari Liga Naga tiba, mereka menyarankan agar tempat ini disebut Long Huang Feng. Lu Ming tidak keberatan. Subscribe Penatua. Setelah itu, tubuh Archan menumbuhkan denyut nadi, juga membawa sejumlah besar praktisi tubuh yang kuat, datang ke Long Huang Feng untuk berlatih. Selain itu, Pao Pao Pao, Huang Ling, Long Chen, Ouyang Wushuang dan lainnya juga membawa orang ke Long Huang Feng. Lagi pula, pohon kuno pencerahan tidak ada di mana-mana, terutama pohon purba setinggi 3.000 meter. Lingkungan kultivasi di sini lebih baik daripada di banyak tempat. Beberapa orang yang memiliki hubungan baik dengan Lu Ming, serta beberapa kekuatan, datang ke Long Huang Feng untuk berlatih. Untuk sementara waktu, sejumlah besar pakar berkumpul di sini. Lu Ming, di sisi lain, juga memberikan tentara yang dia terima dari Gunung Huangquan. Misalnya, Lu Ming memberikan sejumlah tentara yang setara dengan tentara Tiandao. Lu Ming, di sisi lain, duduk di Long Huang Feng dan berkultivasi dengan nyaman. Xian Yanxing, Lu Shen Huang, dan lainnya secara alami berada di Long Huang Feng. Mereka sering menemani Li Ping dan Lu Yuntian. Mereka secara alami bahagia setiap hari. Dalam sekejap, itu akan menjadi setengah tahun kemudian. Dan kisah tentang Long Huang Feng juga telah tersebar, mengguncang banyak orang di surga. Aku tidak menyangka Lu Ming memiliki pohon pencerahan kuno. Hanya sedikit orang yang memilikinya di antara orang-orang kuat teratas. Surga, banyak orang membicarakannya. Waktu sedang terburu-buru. Ini 1 tahun lagi dalam sekejap. Tidak ada dinding kedap udara di dunia. Dikatakan bahwa Lu Ming memiliki senjata yang setara dengan prajurit surga, dan bahkan ada buah kehidupan di tangan Lu Ming. Kali ini, itu benar-benar menyebabkan kejutan besar di surga. Hati banyak orang penuh dengan keserakahan, dan semua kekuatan yang kuat penuh dengan para pembangkang. Dalam kekuatan yang kuat, beberapa pemimpin senior sedang mempertimbangkan masalah ini. Patriark, Lu Ming tidak hanya bertanggung jawab atas pohon pencerahan kuno, tetapi juga senjata tingkat Tiandaobing, dan bahkan harta anti surga seperti buah kehidupan. Jika kita mendapatkannya, kekuatan kita pasti akan melonjak. Ya, ayo ambil. Beberapa saran tingkat tinggi. Tidak, musuh bersama surga adalah klan dewa jahat. Jika kita melawan Lu Ming, aku khawatir Zulong tidak akan membiarkan kita pergi. Terlebih lagi, aku mendengar bahwa Lu Ming memiliki hubungan yang baik dengan beberapa binatang perang 10 besar. Agama ini adalah jalan utama. Kita tidak bisa melakukannya secara terbuka. Kita bisa mengambil harta Lu Ming secara diam-diam. Disarankan untuk menunjukkan tampilan yang kejam. Tidak, ada banyak master di sekitar Lu Ming. Tidak hanya ada 9 kaisar surgawi di aula kekacauan, tetapi juga yang kuat dalam kultivasi gaya kuno. Mereka sangat kuat dan sulit dihadapi. Agama ini adalah jalan utama. Adapun kekuatan Lu Ming sendiri, mereka tidak terlalu peduli. Lagi pula, Zulong memberi perintah untuk merahasiakan urusan Gunung Huangquan, agar tidak bocor. Apa yang harus aku lakukan? Seseorang bertanya. Lu Ming adalah seorang jenius yang hebat. Ada terlalu banyak orang kuat di belakangnya. Terlalu berisiko untuk berurusan dengannya. Lebih baik kita amati dan amati dulu. Jika seseorang memimpin pertempuran, itu akan lebih baik. Agama ini adalah jalan utama. Bukan hanya kekuatan ini, tetapi banyak kekuatan lain yang pada akhirnya tidak berani bergerak dengan mudah dan berencana untuk mengamati terlebih dahulu. Untuk sesaat, ada gelombang gelap di langit Taiking. Long Huang Feng, halaman, Lu Ming dan Xian Yanxing juga mengobrol.
Setiap kali Luming berlatih selama beberapa waktu, dia akan meluangkan waktu untuk istirahat dan menemani keluarganya. Sekarang kamu memiliki senjata setingkat Tian Daobing, serta buah kehidupan. Itu semua adalah barang berharga. Apakah kamu tidak takut ketinggalan? Xian Yanxing berkata sambil tersenyum. Apakah kita takut? Luming tersenyum. Dengan kekuatan mereka saat ini, siapa yang mereka takutkan untuk dirindukan? Xian Yanxing juga tersenyum, siapa peduli, itu hanya bisa dianggap sebagai nasib buruk. Namun, tidak baik untuk diingat setiap hari. Lagi pula, orang-orang yang ada di surga harus bertarung melawan musuh bersama di masa depan, jadi aku akan menyerahkan mereka. Luming berkata sambil tersenyum. Beberapa hari kemudian, sebuah pesan menyebar ke seluruh langit. 3 bulan kemudian, Luming akan mengundang 9 singa kuning dan emas, salah satu dari 10 binatang perang teratas, untuk memberikan khotbah di Long Huangfeng. Pada saat itu, semua orang dipersilakan untuk mendengarkan. Begitu berita itu keluar, itu menyebabkan kegemparan di langit dinasti Qing. Apa keberadaan 9 singa emas? Itu adalah makhluk terkenal di dunia pada zaman kuno. Budidaya Kaisar Surga sangat kuat. Luming, sebenarnya bisa meminta Qing Chang untuk berkhotbah ke Long Huangfeng, yang cukup untuk menunjukkan seberapa kuat hubungan antara Luming dan Qing Chang. Kekuatan kuat yang telah memikirkan tentang harta karun Luming mendengar berita ini, seperti baskom berisi air dingin, memercik ke kepala mereka, dan segera melepaskan gagasan untuk berperang melawan Luming. Aku bercanda, ada desas-desus bahwa Luming memiliki hubungan yang baik dengan 10 monster perang teratas, tapi bagaimanapun juga itu adalah rumor. Tapi sekarang, Luming bisa meminta khotbah. Hubungan itu lebih dari baik. Bukankah mencari kematian untuk melawan pria sekuat itu? 3 bulan kemudian, di daerah Tianyu dari dinasti Qing, banyak orang kuat datang ke Long Huangfeng, dan bahkan ada banyak orang kuat di daerah Tiandi. Untuk sementara, para ahli Long Huangfeng berkumpul. 3 bulan kemudian, Qing Chang tiba seperti yang dijanjikan dan mulai mengabar. Seorang kaisar puncak surga telah mencapai tingkat pemahaman praktik yang sangat tinggi. Tak terhitung banyaknya orang yang telah memperoleh manfaat dari khotbah ini, dan bahkan beberapa dari mereka sangat terilhami. Tahukah kamu, puncak surga, seluruh surga tidak banyak, terutama setelah Perang Dunia Pertama di zaman kuno, yang mati dan yang terluka semuanya berada di pintu tertutup untuk berlatih keras atau menyembuhkan. Siapa yang akan keluar untuk berkhotbah? Setelah khotbah ini, Luming merilis pesan penting lainnya. 10 tahun kemudian, dia akan mengundang kaisar puncak lainnya untuk berkhotbah di Long Huangfeng. Orang-orang semakin terkejut, Luming bahkan dapat mengundang puncak surga untuk berkhotbah. Energi seperti itu, orang-orang terkejut. Mereka yang memiliki gagasan tentang Luming benar-benar memadamkan pikiran mereka. Meskipun harta itu penting, itu harus diambil oleh seseorang. Semua orang menantikan kedatangan 10 tahun kemudian. 10 tahun adalah sekejap mata bagi yang kuat. 10 tahun kemudian, Luming mengundang salah satu pemimpin tertinggi lingkaran penjara untuk memberikan khotbah di Long Huangfeng. Kali ini, semakin banyak orang datang ke Long Huangfeng untuk mendengarkan Taoisme. Itu adalah lautan manusia. Pada saat yang sama, setelah khotbah, Luming berjanji bahwa 10 tahun kemudian, juga akan ada puncak kaisar surga untuk dikhotbahkan. Orang-orang kaget karena Luming masih bisa mengundang keberadaan seperti itu. Berapa banyak orang kuat yang harus dia lakukan dengannya? Kali ini, ada banyak orang yang tinggal di dekat Long Huangfeng untuk berlatih, bukan untuk pergi. Bagaimanapun, ada pohon kuno pencerahan dan lingkungan kultivasi di Long Huangfeng, yang juga merupakan tingkat teratas di surga. Selain itu, Luming berpikiran terbuka dan menyambut orang lain untuk berlatih di sini. Tidak lama setelah itu, dan akhirnya keluar dari celah, dan kultivasinya mencapai puncaknya. Kaisar surga berencana untuk keluar semua dan terus menyerang alam setengah dewa. Namun, dia diseret oleh Luming dan bekerja keras selama 3 bulan di dekat Long Huangfeng dan mengatur barisan besar. Setelah menyiapkan susunan besar, dan kabur, aku tidak tahu kemana harus pergi dan menerobos. Dengan susunan kain dan yang luar biasa, Long Huangfeng benar-benar telah menjadi tempat pelatihan tingkat atas. Subscribe Penatua. Arai besar di bawah dan tidak hanya memiliki fungsi bertahan dan menyerang, tetapi juga memiliki fungsi mengumpulkan ki asli langit dan bumi. Gas asli dari langit dan bumi bertemu di dekat Long Huangfeng, membuat konsentrasi gas mental di sini 10 kali lebih tinggi daripada di tempat lain. Untuk sementara, puncak Kaisar Naga berubah menjadi tanah suci untuk penanaman, dan banyak orang datang untuk berlatih. 10 tahun kemudian, Luming mengundang ulat sutra 9 kehidupan untuk memberikan khotbah. Banyak orang terinspirasi untuk menerobos kemacetan dan meningkatkan kultivasi mereka. Setelah itu, setiap 10 tahun, Luming mengundang seorang kaisar puncak untuk memberikan khotbah, yang berlangsung selama 60 tahun. 60 tahun kemudian, Luming tidak terus mengundang kaisar langit untuk datang. Tapi itu cukup, seluruh surga mengetahui hubungan antara Luming. Ini luar biasa, Puan yang berdiri di belakang sangat mengerikan. Meskipun banyak orang menganggap Luming tidak terlalu kuat, dia terkejut dengan energinya. 60 tahun kemudian,
meskipun tidak ada puncak khotbah Tiandi, hal itu tampaknya membentuk sebuah tradisi. Dari waktu ke waktu, ada khotbah Tiandi yang kuat di sini, menarik banyak orang untuk mendengarkan khotbah. Beberapa pengkhotbah ini adalah Kaisar Bintang 4 dan beberapa Kaisar Bintang 5. Meskipun mereka jauh lebih sedikit dari Kaisar Puncak, mereka juga merupakan kesempatan langka bagi mereka yang hidup di bawah Kaisar. Long Huangfeng telah menjadi tanah suci budidaya. Waktu sedang terburu-buru, Lu Ming dan mereka telah keluar dari Gunung Huangquan selama 100 tahun. Selama 100 tahun terakhir, Lu Ming telah berlatih selain menemani keluarganya atau mengajar muridnya. Dalam 100 tahun, pemahamannya tentang cara dominasi menjadi semakin kuat. Namun, kultivasinya masih berada di puncak Kaisar Agung, dan tidak ada terobosan. Pemahamannya tentang kode perang semakin dalam, yang beberapa kali lebih tinggi daripada saat dia keluar dari Gunung Huangquan. Orang lain seperti Lu Huangxiang dan lainnya telah dipromosikan. Mereka mengambil buah kehidupan, satu demi satu potensi mereka meledak, pencapaian mereka melonjak, dan sekarang, satu demi satu, mereka telah melangkah ke ranah Kaisar Agung. Bahkan dua murid Lu Ming yang terdaftar, Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou, telah menjadi kaisar. Pada hari ini, Lu Ming dan Li Ping sedang minum teh dan mengobrol di halaman. Minger, kamu dan cucu perempuan Xiao Qing sangat besar. Apakah kamu tidak melakukan bisnismu? Li Ping bertanya. Ini. Lu Ming merenung. Lu Qi, cucunya, menunjukkan bakatnya yang luar biasa dalam berkultivasi. Sekarang dia telah menjadi kaisar selama lebih dari 200 tahun dan telah mencapai ranah Kaisar Agung. Jika Lu Qi tidak ingin menikah, jika tidak, akan ada banyak keturunan Lu Ming. Tapi upacara pernikahan dia dan Xian Yanxing tidak pernah diadakan. Li Ping dan Lu Yuntian sedang memikirkannya. Minger, kamu sedang memikirkan bulan musim gugur, dan rindu Huangling dan Mulan. Li Ping melirik Lu Ming dan berkata sambil tersenyum. Batuk. Lu Ming menderita batuk kering. Memang, sekarang kerabat dan teman-temannya berkumpul di dekat Long Huangfeng untuk berlatih. Xian Yanxing, bulan musim gugur ada di sini secara alami. Huangling dan Mulan juga ada. Mereka bisa melihat perasaan mereka terhadap Lu Ming, belum lagi Lu Ming. Oleh karena itu, Lu Ming tidak tahu bagaimana menghadapinya sepanjang waktu, jadi pernikahannya ditunda. Seperti dua kacang polong, anakmu dan ayahmu masih muda, dan mereka suka mencurahkan cinta dan seks mereka. Li Ping. Ketidakpuasan. Uhuk, kamu adalah keluarga perempuan. Jangan bicara omong kosong, kemana aku akan terlibat. Di pinggir, Lu Yuntian dengan cepat terbatuk dan membuat wajah merah besar. Ayah dan ibu, biarkan aku memikirkannya lagi dan berpikir lagi. Lu Ming juga pusing. Sekarang, aku hanya bisa menunggu dan menemukan kesempatan untuk menguji kata-kata Xian Yanxing. Ledakan. Pada saat ini, di langit yang jauh, tiba-tiba menyebar beberapa raungan. Seseorang masuk. Lu Ming berpikir untuk pertama kalinya bahwa seseorang telah masuk dan diserang oleh barisan besar. Siapa berani menyerbu Long Huangfeng? Tinggalkan untukku. Tanpa tangan Lu Ming, di atas Long Huangfeng, dia segera bergegas keluar dari 5 atau 6 sosok dan terbang ke langit untuk melancarkan serangan. Itu Lei Yi, Tu Yi, Jin Yi, Del. Sua. Di langit Long Huangfeng, ada bayangan gelap yang berkedip cepat, dan bertarung dengan Lei Yi. Namun, setelah beberapa langkah, Lei Yi dan yang lainnya benar-benar dikalahkan, dan mereka berulang kali mundur. Biarkan aku bertemu denganmu. Di Long Huangfeng, seorang lelaki tua melangkah keluar dari langit, kekuatan tinjunya sekuat gunung, dan meraung ke bayangan gelap. Orang tua ini, seorang lelaki tua dengan gaya kuno, juga yang paling kuat. Pada tahun itu, ia mencapai Kaisar Surga Bintang 4. Keduanya bertarung selama lebih dari 10 gerakan berturut-turut, tetapi lelaki tua bergaya kuno itu dikalahkan dan dikalahkan. Hei, kudengar Master Long Huangfeng itu seperti awan, tapi memang begitu. Seringai terdengar, tinggi di udara, sesosok muncul. Ini adalah seorang lelaki tua berbaju hitam, kurus dan dengan mata dingin. Raja Kelelawar Hitam. Raja Kelelawar Hitam, salah satu dari 3 Raja Kegelapan. Di Long Huangfeng, tiba-tiba, sebuah suara keluar. Di dekat Long Huangfeng, tidak hanya beberapa kerabat dan teman Lu Ming yang berlatih di sini, tetapi banyak juga yang berlatih di sini. Beberapa mengenali lelaki tua berbaju hitam itu. 3 Raja Kegelapan. Hati Lu Ming tergerak. Nama 3 Raja Kegelapan, seperti yang dia dengar, adalah 3 sampah terkenal di surga. Seperti kata pepatah, ketika hutan besar, semua orang memilikinya. Ada banyak makhluk di surga, dan tidak semua orang bertekad melawan keluarga dewa jahat. Di antara mereka, ada beberapa orang yang tidak pernah berkelahi dengan orang lain, dan sering menyerang yang berkuasa di surga, dan mereka terkenal jahat. 3 Raja Kegelapan adalah yang terbaik di antara mereka. 3 Raja Kegelapan bukanlah manusia, tetapi 3 binatang ilahi. Terlebih lagi, prestasinya luar biasa, 2 Kaisar Surgawi Bintang 5 dan 1 Kaisar Langit Bintang 6. Selain itu,
mereka sangat berhati-hati dalam tindakan mereka dan tidak pernah menyinggung yang kuat dengan prestasi tinggi. Selain itu, mereka tidak tinggal di tempat yang tetap, dan mereka semua mahir dalam kecepatan. Beberapa orang kuat teratas di surga ingin menyingkirkan mereka, tetapi setiap kali, mereka diloloskan oleh pihak lain. Ketika berbicara tentang tiga raja kegelapan, banyak orang di surga menjadi pucat. Raja kelelawar hitam, apakah kamu berani datang ke Long Huang Feng, dan kamu tidak takut mati? Rai meraung. Hei, jangan kira aku tidak tahu. Saudaraku, setelah menunggu 100 tahun dan memperhatikannya selama 100 tahun, aku yakin aku bisa melakukannya. Baru-baru ini, tidak ada seorang pun di Long Huang Feng yang mengabarkan bahwa keberadaan Kaisar Bintang 5 ke atas telah pergi. Siapa yang bisa berbuat apa-apa, saudara kita? Raja kelelawar hitam tertawa, lalu melangkah keluar, mengungkapkan pencapaian Kaisar Bintang 5. Luming, keluar dari sini dan serahkan tentaramu dan hasil hidupmu. Juga, saudara-saudara kita akan mengambil pohon pencerahan kuno ini. Setelah itu, Raja kelelawar hitam mengulurkan tangan besar dan menggenggam pohon kuno Wudao di atas Long Huang Feng. Mustahil. Lei Yi dan yang lainnya, serta Kaisar Surga, semuanya naik ke langit dan menyerang Raja kelelawar hitam, menghalangi Raja kelelawar hitam. Tapi saat ini, di belakang Raja kelelawar hitam, ruang terbelah dan dua sosok muncul. Tiga Raja kegelapan, dua lainnya, akan datang. Subscribe Penatua. Tiga Raja kegelapan, dua lainnya, ada di sini. Mereka adalah Raja Black Hawk dan Raja bersayap hitam. Di antaranya, kultivasi Raja Lang Hitam adalah Kaisar Bintang 6, dan kultivasi Raja Sayap Hitam adalah Kaisar Bintang 5. Napas ketiga orang itu menyebar dengan tidak hati-hati, menyelimuti puncak Kaisar Naga di antara mereka. Di Long Huang Feng, banyak orang berkulit putih. Tiga Raja kegelapan pasti sudah lama menatap ke sini. Selama periode waktu ini, Long Huang Feng kekurangan yang kuat. Kadang-kadang, masih ada beberapa Kaisar Bintang 5 dan Kaisar Bintang 6 di Long Huang Feng, tetapi selama periode waktu ini, para master ini telah pergi. Jelas, tiga Raja kegelapan datang ke sini di celah ini. Luming, serahkan hartamu. Tiga saudara laki-laki kita bisa menyelamatkan hidupmu. Raja kelelawar hitam berteriak lagi. Di belakang Luming, ada banyak master yang berdiri, lalu kenapa? Selama mereka merampok harta Luming dan menemukan tempat untuk bersembunyi, siapa yang bisa menemukannya? Sepertinya aku perlu melakukan sesuatu tentang itu. Luming menyeringai di sudut mulutnya. Di matanya, ada secercah cahaya dingin. Jelas, kebanyakan orang takut dengan kekuatan di belakangnya dan tidak berani melakukannya padanya, tapi bukan berarti semua orang tidak berani. Mereka yang tidak ada hubungannya dengan itu, berani. Semua ini karena banyak orang mengira kekuatan Luming sendiri tidak kuat. Hari ini, Luming ingin menghentikan pemikiran orang-orang ini. Awalnya, susunan besar dan sudah cukup untuk membunuh tiga Raja kegelapan, tetapi Luming tidak berniat untuk membuka susunan kali ini, tetapi dia harus melakukannya sendiri. Ayah, Ibu, aku punya sesuatu untuk keluar sebentar. Luming berkata kepada Lu Yuntian dan Li Ping. Min, hati-hati. Li Ping prihatin dengan jalannya. Ayah, Ibu, jangan khawatir. Luming tersenyum dan melangkah keluar. Saat berikutnya, dia muncul di langit Long Huang Feng, menghadap tiga Raja kegelapan. Luming, ini Luming. Terlalu berbahaya baginya menghadapi tiga Raja kegelapan seperti ini. Banyak orang terkejut. Hahaha, Luming, kamu akhirnya mau keluar. Raja bersayap hitam dari tiga Raja gelap mencibir. Kurasa tidak mudah bagimu untuk berlatih. Menyerahlah dan jadilah hewan gunungku. Aku bisa menyelamatkan hidupmu. Luming berbicara dengan acuh tak acuh. Apa? Tiga Raja kegelapan tertegun dan mata besar dan mata kecil mereka menatap. Luming, apakah gila meminta mereka untuk menyerah dan menjadi binatang pelindung gunungnya? Pikirnya, Long Huang Feng masih ada orang kuat yang bertanggung jawab. Mereka telah bersembunyi di Long Huang Feng selama 100 tahun, dan mereka telah mengetahui keluar masuknya personel Long Huang Feng. Ingin menakut-nakuti mereka. Mereka mengira Luming menggertak. Luming, kamu tidak perlu menggertak. Kami tahu puncak Kaisar Naga seperti telapak tangan. Kamu tidak bisa menakuti kami. Raja kelelawar hitam mencibir. Ya, hari ini, yang terkuat di Long Huang Feng hanyalah Kaisar Bintang 4. Raja bersayap hitam juga mencibir. Raja Black Hawk, yang tertua dari tiga Raja kegelapan, tidak pernah berbicara. Apakah itu? Apakah Kaisar Naga terkuat? Bagaimana kamu sampai pada kesimpulan ini? Senyum Luming di sudut mulutnya lebih kuat, dan kemudian dia terus melangkah keluar. Bravado, kalau begitu, aku akan membunuhmu, dan hartamu akan menjadi milik kami juga. Raja kelelawar hitam meraung, dan tubuhnya tiba-tiba melintas dan menghilang. Tiga Raja kegelapan bagus dalam kecepatan, dan Raja kelelawar hitam bergerak, dan kecepatannya sangat cepat. Umumnya, orang dengan level yang sama tidak dapat mengikutinya. Namun, dia bertemu Luming.
Luming berdiri di sana, tidak bergerak, seolah-olah dia tidak melihat Raja Kelelawar Hitam. Tidak baik. Lei Yi, Jin Yi dan lainnya, serta orang lain dari Long Huang Feng, terkejut. Ayo bantu tuan kecil. Lei Yi, Jin Yi dan yang lainnya akan bergegas ke pendaratan. Jangan ikut campur. Luming melambaikan tangannya untuk menghentikan Lei Yi dan yang lainnya. Wah. Pada saat ini, dari belakang Luming, semburan cahaya terang, menusuk jantung belakang Luming. Raja Kelelawar Hitam melancarkan serangan. Dia memahami waktunya dengan sangat akurat. Ketika Luming menghentikan Lei dan yang lainnya, dia menunjukkan kekurangannya. Selain itu, tangan Raja Kelelawar Hitam, cepat akurat kejam, gerakan ini, dia memiliki jaminan penuh dapat menusuk Luming. Benar saja, dia mengerti. Pedang di telapak tangannya menusuk jantung Luming. Pada saat ini, wajah semua orang berubah. Wajah orang lain sangat berubah karena mereka mengira Luming akan mati dan jatuh ke tangan Raja Kelelawar Hitam. Alasan mengapa wajah Raja Kelelawar Hitam sangat berubah adalah kebalikan dari yang lain. Karena, dia menemukan bahwa pedang panjangnya telah menusuk jantung Luming, tetapi tidak bisa. Tubuh Luming tampaknya lebih keras daripada senjata ajaib manapun. Pedangnya tetap berada di kulit Luming, dan kemudian tidak bisa menembusnya lagi. Biarkan dia meledakkan kekuatannya. Tidak baik. Raja Kelelawar Hitam meraung di dalam hatinya dan ingin mundur. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa Luming memiliki kekuatan yang mengerikan, yang menyerapnya dengan kuat. Dia tidak bisa mundur sama sekali. Jangan katakan kembali, bahkan jika dia ingin pindah, dia tidak bisa bergerak. Teror, teror besar. Pada saat ini, hati Raja Kelelawar Hitam dipenuhi dengan teror besar, dia tiba-tiba mengerti bahwa dia sedang menghadapi keberadaan yang sangat mengerikan. Wajah Raja Kelelawar Hitam lebih jelek daripada menangis. Luming perlahan berbalik dan menghadap Raja Kelelawar Hitam dengan senyum cerah. Apakah kekuatanmu tidak begitu baik? Luming tersenyum. Ini. Di sekitar tempat kejadian, orang lain juga tercengang dan bingung. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Raja Kelelawar Hitam menikam Luming dengan pedang, dan Luming tidak memiliki apa-apa sama sekali, sementara Raja Kelelawar Hitam melakukan aksi pedang menusuk dan tetap tidak bergerak di sana, seolah-olah dia tidak bisa bergerak. Banyak orang sudah bingung. Kakak kedua, pergilah, pria ini jahat. Raja Kelelawar Hitam menanggapi dan berteriak sekaligus. Lepaskan saudara ketigaku. Lepaskan dia. Raja Black Hawk, Raja Sayap Hitam tidak pergi, dua orang meraung, menunjukkan wujud aslinya. Itu elang hitam besar dan burung hitam besar. Raja Elang Hitam dan Raja Bersayap Hitam, mengepakkan sayapnya, menggulung angin kencang, dan pergi untuk membunuh Luming. Gangguan, ditekan. Luming membuka mulutnya dengan dingin, mengulurkan tangan dan menekan kehampaan. Ledakan. Di langit, energi yang tak habis-habisnya berkumpul, dan tangan ungu dan emas terbentuk, menutupi langit dan menekan Raja Black Hawk dan Raja Sayap Hitam. Kekuatan yang mengerikan membuat Raja Elang Hitam dan Raja Sayap Hitam terlihat gila. Tidak, ayo pergi. Raja Black Hawk meraung ketakutan, mengepakkan sayapnya, berbalik dan pergi. Karena, Luming bertepuk tangan, dia tahu bahwa dia jelas bukan lawan Luming. Begitu pula Raja Bersayap Hitam. Dia berbalik dan pergi. Tapi mereka tidak bisa lolos. Keduanya, seperti dua nyamuk yang sangat lambat, diselimuti satu tangan dan tidak bisa lepas dari ruang lingkup penekanan telapak tangan. Ledakan. Telapak tangan emas ungu ditekan, Raja Elang Hitam dan Raja Sayap Hitam berteriak, langsung di telapak tangan Luming, ditekan di tanah. Subscribe Penatua. Ledakan, ledakan. Tanah berguncang, dan Raja Black Hawk dan Raja Bersayap Hitam ditekan di tanah, tidak bisa bergerak, seolah-olah mereka ditekan oleh gunung yang berat. Adegan itu dalam kesunyian yang mematikan. Semua orang menatap, untuk sementara waktu, tidak ada tanggapan sama sekali. Setelah sekian lama, terdengar suara keren dari tempat kejadian. Mereka semua memandang Luming dengan ngeri. Tuhan, apa yang mereka lihat? Raja Black Hawk, Raja Bersayap Hitam sebenarnya ditekan oleh Luming. Itu adalah Kaisar Bintang 6 dan Kaisar Bintang 5. Dia telah berada di langit selama bertahun-tahun dan telah pergi tanpa jejak. Beberapa orang kuat teratas tidak dapat membantu mereka, karena mereka tidak dapat ditemukan. Tapi sekarang, mereka ditekan oleh Luming. Apakah kekuatan Luming begitu kuat? Mengerikan, mengerikan. Keajaiban, ini hanyalah keajaiban. Tidak ada yang pernah bisa mencapai ini di zaman Luming. Kemudian, terjadi keributan di tempat kejadian, dan semua orang bersemangat untuk membicarakannya. Dan Raja Kelelawar Hitam, menyaksikan semua ini, hampir mati ketakutan. Ekspresi wajahnya lebih buruk daripada menangis. Menyentuh. Luming langsung menendang perut Raja Kelelawar Hitam. Raja Kelelawar Hitam berteriak dan terbang keluar, menghantam tanah dengan keras, berdampingan dengan Raja Elang Hitam dan Raja Sayap Hitam. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk menyerah dan menjadi hewan gunungku. Jika tidak, kamu akan menjadi makanan dan minumanku malam ini.
Luming berbicara dengan dingin, dan matanya yang dingin menyapu ketiga Raja Kegelapan dan membuat mereka menggigil. Sebagai makanan dan minuman Luming, ketika mereka memikirkan hal ini, mereka berkeringat. Kami bersedia menyerah. Kami bersedia menyerah. Kami menyerah. Tiga Raja Kegelapan memanggil satu demi satu. Saat ini, mereka sangat jelas, jangan menyerah, hanya ada satu cara untuk mati. Buka pikiranmu, aku akan melarang jiwamu, siapa yang melawan, mati. Lu Mingdao. Ya. Tiga Raja Gelap, busur dan busur. Segera, Luming menanamkan larangan dalam jiwa tiga Raja Kegelapan, yang menjadi binatang pelindung gunung Luming. Tuan, kami bertiga telah menyinggung banyak musuh selama bertahun-tahun. Jika kami berpaling kepada kamu, aku khawatir banyak orang akan mendatangi kamu untuk mencari masalah. Raja Black Hawk memiliki beberapa kekhawatiran. Jangan khawatir, kamu telah menjadi binatang pelindung gunungku. Kamu adalah orang-orangku, tidak ada yang berani mendatangimu untuk mencari masalah. Lu Mingdao penuh dengan kepercayaan diri yang kuat. Ya, keterampilan masternya luar biasa. Siapapun yang datang ke masalah master akan menemui ajalnya. Raja Kelelawar Hitam langsung tersanjung. Nah, kamu dibagi menjadi tiga arah Long Huangfeng. Pergi. Luming melambaikan tangannya. Ya. Tiga Raja Kegelapan, mengangguk berulang kali, berubah menjadi wujud aslinya dan terbang ke tiga arah Long Huangfeng. Saat ini, banyak orang benar-benar terkejut. Mudah bagi Luming untuk mengambil alih tiga Raja Kegelapan yang bermasalah dengan surga. Mereka sangat terkejut dengan cara Luming dan kekuatan bertarung Luming. Apakah kekuatan Luming sudah mencapai tahap ini? Balikkan tangan, dapat menekan Kaisar Bintang 6. Kekuatan seperti itu, telah berdiri di puncak dunia. Tidak, berita ini harus dilaporkan kepada Tuhan. Bicaralah dengan tuan rumah. Banyak orang mulai beraksi. Penindasan Luming terhadap tiga Raja Kegelapan menyebar dengan kecepatan yang mengerikan, dan segera menyebar ke seluruh langit Taiking, dan bahkan ke kerajaan Yuan. Surga, Yuan, karena Luming, menimbulkan gelombang. Semua yang mendengar berita itu tercengang. Kekuatan apa ini untuk menekan Kaisar Bintang 6? Semua orang tahu bahwa sebelumnya, mereka benar-benar meremehkan Luming. Luming, tidak hanya berdiri di belakang seorang teroris yang kuat, bahkan miliknya sendiri, tetapi juga keberadaan yang kuat. Mereka akhirnya tahu mengapa mereka yang berada di puncak memiliki hubungan yang begitu baik dengan Luming. Itu karena Luming adalah level keberadaan mereka yang sama. Satu persatu kekuatan yang kuat, keberadaan yang kuat, tidak ada jejak simpati dan ide untuk Luming. Bahkan, banyak pasukan mengirim utusan untuk memberi selamat kepada Luming. Tentu saja, Luming memblokir mereka. Luming, apakah kamu sudah mencapai tahap ini? Sepertinya aku bukan tandinganmu. Surga, di puncak gunung, nasib tangan negatif, menghadapi kompleks. Hari ini, dia juga telah memasuki ranah Kaisar Agung. Kecepatan kultivasinya sangat kuat dalam sejarah kerajaan surgawi, tetapi jauh lebih buruk daripada Luming. Surga, keluarga Lin. Saat itu, Lin Xiaofeng, salah satu dari 9 keajaiban surga, melihat ke arah Long Huangfeng. Luming, aku benar-benar tidak bisa dibandingkan denganmu. Aku harus meletakkan harga diriku dan pergi ke Long Huangfeng untuk mencari jalannya. Setelah mengatakan itu, Lin Xiaofeng berubah menjadi cahaya pelangi dan pergi dari sini, menuju Long Huangfeng. Keluarga biru, semua orang mendengar berita itu, semuanya diam, dan kemudian, mereka bahagia. Saat itu, mereka berseteru dengan Luming, namun kemudian mereka mengikuti nasihat nenek moyang keluarga biru dan memberikan hadiah kepada Luming di depan umum untuk menebus kesalahan. Pada awalnya, banyak orang yang tidak marah dan merasa tidak nyaman, dan berpikir bahwa Luming tidak perlu menebus kesalahan. Tapi sekarang, mereka sangat senang karena telah menyelesaikan permusuhan dengan Luming. Kalau tidak, keluarga biru pasti akan hancur. Luming. Suan Yuanyi, yang mengalahkan Lin Xiaofeng di awal dan menjadi yang pertama dari 9 Jue, dikalahkan oleh Luming. Berdiri di halaman keluarga Lan, kota Suan Yuan melihat ke arah Long Huangfeng dari kejauhan, dan matanya menunjukkan warna yang rumit. Suan Yuan, kamu tidak perlu memperhatikan Luming, yang merupakan orang yang telah mengguncang masa lalu dan menyinari masa kini. Sejak zaman kuno, tidak pernah ada orang seperti itu. Orang seperti itu ditakdirkan untuk menjadi protagonis antara langit dan bumi, yang tidak sebanding dengan kita. Blue Xia datang dan meraih tangan kota Suan Yuan. Dia tahu bahwa Suan Yuanyi dikalahkan oleh Luming pada saat itu, dan dia selalu memiliki simpul hati. Untuk waktu yang lama, Suan Yuanyi menghela nafas dan berkata, aku mengerti bahwa mulai sekarang, aku tidak akan menganggapnya sebagai lawan lagi. Luming. Pada saat ini, Tianji, Yuanji, banyak orang menyebut nama itu. Dan Luming punya dendam, satu persatu ketakutan. Mereka yang memiliki hubungan baik dengan Luming tersenyum. Sejak itu, Luming, di hati semua orang, akan menjadi penguasa, raksasa surga. Semakin banyak orang pergi ke Long Huangfeng untuk berlatih. Luming tidak menolak untuk datang.
Bahkan beberapa bulan kemudian, dia bahkan memulai khotbah secara langsung. Mereka yang mendengar tahu sangat yakin dengan apa yang dikatakan Lu Ming. Setelah ini, hari-hari Long Huang Feng menjadi damai. Faktanya, seluruh surga, kerajaan Yuan, dan dunia dewa jahat damai selama periode ini. Dua medan perang, sesekali berperang, damai, semua orang di pintu tertutup, semua upaya untuk berlatih. Karena semua orang tahu bahwa kedamaian semacam ini hanyalah badai yang dangkal dan mengejutkan. Ketika itu terjadi, semua orang akan terlibat. Subscribe Penatua. Setelah musim semi dan musim gugur, 100 tahun terburu-buru. Sudah 200 tahun sejak Lu Ming dan istrinya kembali dari Gunung Huangquan. Di atas Long Huang Feng, di ruang rahasia, Lu Ming menyelesaikan latihannya dan mengerutkan kening. Setelah 100 tahun lagi, kultivasi Lu Ming telah mencapai batas puncak kaisar. Dia merasa bisa menyerang kerajaan surga kapan saja. Namun, antara langit dan bumi, kekuatan yang menghalanginya terlalu kuat untuk ditembus. Kekuatan tempurku masih belum cukup, dan sulit untuk menembus kekuatan yang terhalang oleh jalan surga. Lu Ming mengerutkan kening dan berpikir. Setelah lebih dari 200 tahun berlatih, Lu Ming menemukan bahwa dia masih terlalu lambat untuk berlatih rumus kata perang. Terlebih lagi, tampaknya dia menemui hambatan dalam praktik formula kata perang. Sudah lebih dari 10 tahun dan belum membaik sama sekali. Kode perang harus diperbaiki dalam pertempuran. Hanya dalam pertempuran kita dapat memahami rumusnya dengan cepat. Terlebih lagi, aku sekarang menghadapi kemacetan. Aku harus melalui perang sengit untuk menerobosnya. Lu Ming berpikir. Namun, untuk mencapai kondisinya saat ini, tidak banyak orang yang bisa melawannya dengan sengit. Bahkan jika dia pergi mencari para dewa untuk bertarung satu sama lain, dia tidak akan bisa bertarung untuk hidup dan mati, dan efeknya pasti tidak baik. Klan Dewa Jahat. Mata Lu Ming berkilat, dan dia memikirkan dewa-dewa jahat. Klan Dewa Jahat adalah batu asah terbaik. Ayo berlatih denganmu dulu. Lu Ming bergumam, lalu meninggalkan tanah tertutup, melangkah keluar, ruang langsung terbelah, Lu Ming melangkah ke ruang angkasa, menghilang. Saat berikutnya, sosoknya langsung muncul di medan perang di luar kedua kota. Selama bertahun-tahun, klan Dewa Jahat terutama bersifat defensif. Namun, beberapa orang akan dikirim untuk bertarung dengan pihak surgawi di medan perang. Oleh karena itu, di medan perang ini, kita sering melihat pertarungan antara surga dan keluarga Dewa Jahat, tetapi semuanya berskala kecil dan tidak ada pertempuran berskala besar. Lu Ming melangkah keluar, menuju arah langit Hunyuan. Membunuh. Membunuh. Setelah berjalan beberapa saat, Lu Ming mendengar teriakan pembunuhan yang sengit di depannya. Sekelompok orang, dalam konfrontasi sengit. Ada ratusan orang di surga dan Dewa Jahat. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit, dan beberapa orang jatuh dari waktu ke waktu. Lu Ming langsung pergi ke tempat perang. Membunuh. Klan Dewa Jahat yang tinggi, melihat Lu Ming dan memegang tomahawk, bergegas menuju Lu Ming. Bersenandung. Otot di dada Lu Ming bergetar hebat. Otot bergetar dan bergetar tajam dengan ruang, membentuk kekuatan yang menakutkan. Tubuh alien itu hancur berkeping-keping oleh kekuatan ini. Dalam kondisi fisik Lu Ming, dia tidak perlu menggunakan tangannya sama sekali. Kekuatan teroris yang dihasilkan oleh goncangan otot sudah cukup untuk membunuh musuh. Menyentuh, menyentuh. Saat Lu Ming melangkah maju, semua roh jahat yang dekat dengan Lu Ming meledak dan jatuh di tempat. Namun, makhluk di surga baik-baik saja. Ini. Banyak orang terkejut. Apa artinya ini? Mereka tidak melihat Lu Ming mulai, dan dewa-dewa jahat itu mati. Lu Ming, dia adalah Lu Ming. Seseorang berseru dan mengenali Lu Ming. Ini Lu Ming, tidak heran. Orang-orang di sisi surga ini sangat bahagia. Dan dewa-dewa jahat itu ketakutan dan berbalik dan lari. Wah! Lu Ming melambaikan tangannya, dan cahaya ungu dan kemasan melintas, melewati kehampaan. Semua dewa jahat terbunuh di tempat. Seberapa kuat? Terlalu kuat. Apakah ini kekuatan Lu Ming? Dewa-dewa jahat itu tidak rentan terhadap satu serangan pun. Melihat Lu Ming membunuh ratusan ras alien dengan segala tindakannya, mereka yang ada di surga terkejut. Setelah membunuh ratusan ras alien, Lu Ming tidak berhenti dan terus melangkah maju. Kemana Lu Ming pergi? Apakah dia akan membunuh Kamalian? Sudah lama sejak kamu memiliki karakter setingkat ini. Ini hal yang besar. Haha, pergi dan lihatlah. Makhluk surga ini mengikuti Lu Ming satu persatu. Lu Ming telah bergerak maju. Sepanjang jalan, Lu Ming menghadapi beberapa pertempuran. Lu Ming membunuh klan dewa jahat sesuka hati. Setelah mengenali Lu Ming, makhluk di surga mengikuti Lu Ming satu persatu, dengan ribuan orang. Akhirnya, sebuah benda besar muncul di depannya, dan kamp tentara klan dewa jahat tiba. Kamp tentara klan dewa jahat sangat besar sehingga benar-benar memblokir akses ke surga Hunyuan. Di dalamnya, ada berbagai macam bangunan dan dewa jahat yang tak terhitung jumlahnya. Di sekitar barak, ada sederet lampu cemerlang untuk mempertahankan barak. Di beberapa tempat, ada juga makhluk surgawi dan dewa jahat yang sedang berperang. Ledakan.
Di tubuh Luming, nafas mulai naik. Di tangannya, tombak yang dipadatkan oleh kekuatan dominasi muncul. Sua. Luming naik dari langit, berdiri di langit, memegang tombak di kedua tangan, dan menarik tombak ke depan dengan kekuatan gunung Tai. Tombak di tangannya tumbuh dengan cepat dan memenuhi langit. Itu lebih megah dari pegunungan, dan menekan kam tentara dewa-dewa jahat. Tidak, seseorang menyerang Barak. Kam tentara dari klan dewa jahat terkejut dan sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang. Arai besar, buka arai besar. Jangan panik, susunan besar kita cukup untuk memblokirnya. Suara itu menyebar ke seluruh perkemahan. Perkemahan tentara klan dewa jahat telah bersinar dengan kecemerlangan dan cahaya besar, yang menutupi perkemahan keluarga dewa jahat. Ledakan. Tombak emas ungu, pengeboman berat di topeng kam keluarga dewa jahat. Ketika senjata panjang membombardir perisai cahaya, seluruh medan perang tampak bergetar hebat dan menimbulkan debu di seluruh langit. Menyentuh, menyentuh. Tanah di dekat perkemahan klan dewa jahat terus-menerus meledak dan terciprat kerikil. Retakan besar muncul di bumi, seperti sarang laba-laba. Dan topeng yang dibentuk oleh susunan klan dewa jahat bergetar dengan liar, seperti gelembung elastis, yang runtuh di bawah tekanan. Rusak. Minuman Luming, kekuatan seluruh tubuh meletus, tiba-tiba ada tekanan. Menyentuh. Topeng Barak Protos yang jahat, langsung meledak. Itu rusak. Luming menerobos susunan kam klan dewa jahat dengan satu tembakan. Pistol panjang yang besar, dengan momentum yang menakutkan, ditekan. Lari, lari. Melarikan diri. Wajah dewa jahat yang tak terhitung jumlahnya berubah begitu banyak sehingga mereka hampir mati ketakutan. Namun, di bawah tekanan senjata panjang, badai luar angkasa yang tak ada habisnya telah digulung. Banyak dewa jahat belum lolos, tetapi dihancurkan menjadi daging dan lumpur di bawah kekuatan teror. Satu persatu, klan dewa jahat terus meledak. Ledakan. Tombak besar itu akhirnya ditarik ke tanah, dan bangunan yang tak terhitung jumlahnya meledak. Di tanah di depan kami, ada bekas senjata besar dengan panjang 5 juta li dan lebar 1 juta li. Menderita. Saat ini, aku tidak tahu berapa banyak dewa jahat yang dibunuh oleh Luming. Kam tentara klan dewa jahat berantakan. Surga. Makhluk-makhluk di surga tercengang melihat pemandangan ini. Luming menghancurkan kam tentara klan dewa jahat dan membunuh keluarga dewa jahat yang tak terhitung jumlahnya dengan satu gerakan. Itu terlalu kuat. Subscribe Penatua. Luming menerobos barisan besar dewa jahat, melangkah keluar selangkah demi selangkah, muncul di depan kam tentara keluarga dewa jahat, dan menyapu dengan senjata panjang. Sama seperti menyapu 1000 pasukan, Barak yang baru saja disapu terus-menerus dihancurkan di bawah senapan panjang. Lari, lari. Dewa jahat yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi lampu pelangi yang tak terhitung jumlahnya dan melarikan diri ke belakang Barak. Luming, cari kematian. Brengsek. Dari kedalaman Barak Protos yang jahat, terdengar beberapa geraman marah. Napas beberapa teror naik dan bergegas menuju sisi ini dengan gila-gilaan. Puncak surga, adalah puncak surga. Banyak makhluk di surga, wajah mereka berubah dengan liar, dan tanpa sadar mereka ingin melarikan diri. Cepat, berikan 2 suara kota perbatasan, panggil tuannya datang, pihak lain memiliki 3 puncak tiandi. Beberapa orang, mereka sudah mulai mengirimkan. 3 puncak surga. Mata Luming berkilat. Sua, sua. Kecepatan puncak kaisar surga terlalu cepat. Dalam sekejap, dia muncul di depan Luming. Dan seorang kenalan. Sinar cahaya dingin melintas di mata Luming. Salah satunya adalah Mologa, yang dikenal sebagai pasukan pendobrak batas. Mologalah yang membawa Luming ke dunia jahat. 2 lainnya, satu adalah keluarga kerajaan keluarga dewa jahat, yang lainnya adalah aristokrasi keluarga dewa jahat, skala ungu, berkilauan. 3 puncak kaisar, mata terkena kengerian membunuh Luming, sangat ingin menghancurkan Luming. Di belakang, makhluk di surga merasakan tekanan teror. Banyak dari mereka telah mundur. Beberapa dari mereka cukup berani melihat Luming tidak bergerak. Luming, bunuh begitu banyak orang di keluargaku. Hari ini, kamu akan mati tanpa ragu. Moroka berbicara dengan dingin. Ayo pergi, Mologa. Hari ini, saatnya untuk menyelesaikan balas dendam yang kamu tangkap dariku. Namun, aku menyarankan kamu untuk melakukannya bersama. Lu Mingdao. Sombong, aku sendiri, cukup untuk membunuhmu. Minuman dingin Mologa, melangkah keluar, muncul di depan Luming, rambut ungunya berterbangan, napasnya sangat ekstrim. Sua. Di tangannya, ada pedang perang, dan pedang memotong ke arah Luming. Dengan pedang, kekosongan langsung terpotong, dan retakan sejuta mil muncul. Kaisar tertinggi surga, dengan seluruh kekuatannya, tidak terbayangkan. Tidak diragukan lagi pedang di tangan Moloka adalah senjata surgawi. Bersenandung. Tombak di tangan Luming bergetar dan menyapu, membombardir dengan pedang Moloka. Kapan? Dengan raungan memekakkan telinga, tubuh Moloka bergetar hebat, dan terlempar ke depan dan ke belakang. Itu mundur sejauh puluhan ribu mil, dan seteguk darah menyembur keluar. Bagaimana mungkin?
Moroka meraung di dalam hatinya, kaget di luar imajinasi. Kedua pria itu baru saja bertarung satu sama lain, dan dia dilukai oleh Luming. Terlebih lagi, Luming belum pernah menggunakan Tian Daobing, dia sudah melakukannya. Sulit baginya untuk menerima. Pada tahun-tahun itu, Luming membalikkan tangannya untuk membunuhnya, tetapi sekarang, dia benar-benar dapat melukainya. Ini baru beberapa ratus tahun. Selama ratusan tahun, itu hanya sekejap mata bagi orang-orang di level mereka. Tidak hanya dia, keluarga Dewa Jahat, dua kaisar surgawi puncak lainnya, tetapi juga keluarga Dewa Jahat lainnya terkejut. Dan makhluk di surga juga terkejut. Langkah untuk menyakiti seorang kaisar puncak, apakah ini kekuatan Luming? Mengerikan. Bahkan beberapa makhluk yang melarikan diri dari surga berhenti. Ku bilang, kamu tidak bisa melakukannya sendiri, bertiga bersama-sama. Luming Dao, tombak emas ungu di tangannya terlepas dan digantikan oleh senjata liar. Mari lakukan bersama. Mologa melihat kedua puncak lainnya. Bagus, ayo bertarung bersama. Hari ini, kita harus membunuh orang ini. Puncak klan Dewa Jahat lainnya Kaisar Langit mengangguk kedua orang lainnya. Luming benar-benar mengerikan. Di usia seperti itu, dia memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa. Mereka telah mendengar tentang penampilan Luming di Gunung Huangquan. Semua Dewa Jahat yang pernah berada di Gunung Huangquan mengatakan bahwa Luming mengendalikan tripod Dewa Jiulong dan memiliki kekuatan juang dari Kaisar tertinggi surga. Tapi barusan, Luming tidak menggunakan apapun. Dia baru saja melukai Mologa dengan kekuatannya sendiri. Ini sedikit menakutkan. Ini membuktikan bahwa kekuatan Luming meningkat pesat. Jika orang seperti itu tidak dibunuh, akan ada masalah yang tak berkesudahan. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiga puncak surga, langsung bergerak, dari tiga arah, menuju serangan Luming dan membunuh. Ayo. Mata Luming menunjukkan jejak semangat perang. Saat senjata liar besar itu bergetar, dia langsung menusuk tiga senjata, tiga tombak, dan menusuk tiga orang Mologa. Ada tiga ledakan berturut-turut. Semua serangan dari tiga Moroka dikalahkan oleh Luming. Bahkan, mereka diserang oleh Luming dan mundur lagi dan lagi. Membunuh. Luming melangkah keluar, momentum seperti pelangi, senjata panjang bergetar, dan tombak menembak ke langit untuk membunuh tiga orang secara berurutan, menyelimuti mereka di tenda tombak. Ketiga pria itu pecah dan berkelahi dengan Luming. Namun, mereka terkejut saat mengetahui bahwa mereka sama sekali bukan lawan Luming. Mereka benar-benar ditekan dan jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan. Luming akan menang. Setelah dikejutkan, makhluk di surga sangat gembira. Luming dapat menekan tiga kaisar teratas. Kekuatan bertarung macam apa ini? Kuat tak terkalahkan. Sebuah kata melintas di hati semua orang. Hanya mereka yang tak terkalahkan dan kuat yang dapat memiliki kekuatan bertarung seperti itu. Mereka dapat menghancurkan tiga kaisar teratas. Luming, sebenarnya telah mencapai langkah kuat yang tak terkalahkan ini. Menyentuh. Selama pertempuran sengit, Mologa terkena senjata panjang Luming. Tubuhnya hampir meledak. Dia mundur dengan liar dan meludahkan darah. Mologa, bawa kamu jalan. Suara acuh tak acuh Luming terdengar. Begitu suara itu jatuh, Luming sudah muncul di depan Mologa, dan tombak liar telah keluar. Tidak. Mologa panik, meledak dengan gila-gilaan, dan mengatur serangan dan pertahanan. Namun, di bawah serangan Luming, semuanya sia-sia dan putus satu demi satu. Kekuatan tempur fisik Luming sekarang setara dengan Kaisar Puncak Surga, dan kekuatan tempur dari cara dominasi juga setara dengan Kaisar Puncak Surga. Menggabungkan keduanya, kekuatan Luming jauh lebih banyak daripada Puncak Tiandi lainnya. Selain itu, Luming memahami kode perang. Dengan restu formula kata perang, kekuatan tempur Luming lebih kuat, dan dia dapat menekan Puncak Kaisar Surga dengan mudah. Puff! Tombak liar, seperti layu dan membusuk, mengalahkan serangan Mologa dan langsung melewati ladang dan di Moroka. Mata Mologa lebar dan bulat, dan dia menatap Luming dengan kaget. Di matanya, dia penuh dengan kengerian. Pergi. Luming berbicara dengan dingin. Tombak itu terkejut, kekuatan teror pecah, dan tubuh Moroka tercabik-cabik. Puncak surga, jatuh. Tidak pergi. Dua puncak surga lainnya, berbalik dan pergi, tidak berani mencintai perang. Mereka merobek ruang dan mencoba untuk keluar dari itu. Kaisar surga, puncaknya, memiliki kemampuan untuk merobek ruang, dan berpindah langsung dari satu alam ke alam lain. Tinggal. Luming tiba-tiba mengeluarkan tombak liar di tangannya, dan ruang itu langsung meledak, menghalangi jalan pihak lain. Kemudian, Luming membunuh dua puncak surga. Subscribe Penatua. Luming memblokir mundurnya dua dewa jahat dan membunuh dua keluarga dewa jahat dengan tombak panjang. Sebelumnya, tiga puncak Tiandi bukanlah lawan Luming. Sekarang hanya tersisa dua, yang bahkan lebih tak terkalahkan. Meskipun mereka mencoba untuk melawan serangan balik, tombak Luming ditekan, dan mereka masih mundur, meludahkan darah dan retak di mana-mana. Pergi-pergi. Pergi dan beritahu Raja. Dewa jahat lainnya tidak berani tinggal sama sekali.
Tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya mereka, mereka semua berlari untuk hidup mereka. Untuk sesaat, tidak peduli seberapa besar kam itu, tidak ada yang tersisa. Menyentuh. Kaisar puncak keluarga Dewa Jahat, disapu oleh Luming di bahu, separuh tubuhnya meledak, tubuhnya terbang keluar. Membunuh. Satu klan Dewa Jahat rusak parah, dan Luming membidik keluarga Dewa Jahat terakhir. Ki dan darahnya melonjak, dan kekuatannya untuk mendominasi terisi. Luming berani dan tak terkalahkan. Dengan berkat formula kata perang, dan gerakan acak, Luming penuh dengan kekuatan bertarung yang mengerikan. Puff. Kaisar puncak keluarga Dewa Jahat itu, tidak dapat melawan, ditusuk di kepala dengan senjata panjang, jatuh di tempat. Kemudian, Luming membunuh klan Dewa Jahat yang terluka. Tidak ada keraguan bahwa klan Dewa Jahat juga dibunuh oleh Luming. Sejak saat itu, ketiga kaisar, yang menjaga puncak kam tentara Dewa Jahat, semuanya mati di tangan Luming. Surga. Semua makhluk di surga tercengang. Satu orang, membunuh tiga puncak surga. Inilah puncak surga. Masing-masing dari mereka berdiri di puncak dunia. Setiap orang adalah raksasa yang nyata. Tapi sekarang, tiga dari mereka sudah mati. Menyaksikan tiga puncak surga mati di depan mereka, dampaknya sangat mengejutkan. Mereka tidak menanggapi untuk sementara waktu. Baru setelah Luming melangkah maju dan melangkah ke kam tentara klan Dewa Jahat, mereka hampir pergi. Reaksi, sangat bersemangat. Karena barak alien rusak. Ayo, kembali dan sampaikan beritanya. Kam tentara asing telah dihancurkan. Biarkan tentara datang ke sini dan bertempur ke surga Hunyuan. Kita bisa merebut kembali surga Hunyuan, ayolah. Semua makhluk di surga gila dan bersemangat. Selama bertahun-tahun, sejak Perang Dunia Pertama di zaman kuno, 9 alam surga, kecuali alam surga Taking, telah diduduki oleh negara lain. Sekarang, surga Hunyuan memiliki kesempatan untuk diambil kembali. Mereka secara alami bersemangat. Sua, sua. Satu demi satu, terbang menuju dua kota perbatasan. Dua kota perbatasan, seperti kota raja, dijaga ketat dan barisan pertempuran besar dibuka. Segera, orang-orang itu kembali ke dua kota. Cepat, cepat, cepat lapor ke penguasa surga, kirim pasukan besar untuk menyerang surga Hunyuan. Kami ingin merebut kembali surga Hunyuan. Ayo, ayo. Makhluk di surga menangis satu persatu. Orang-orang di kedua kota memandang mereka seolah-olah mereka bodoh. Apakah kamu gila? Ambil kembali surga Hunyuan. Ada banyak orang kuat yang ditempatkan di kam Dewa Jahat. Bagaimana kita bisa merebut mereka? Apakah kamu terstimulasi? Orang-orang di kedua kota itu tidak bisa berkata apa-apa. Tidak, kam klan Dewa Jahat telah dihancurkan, pihak lain telah mati karena tiga puncak, kaisar surga, dan yang lainnya telah melarikan diri. Sekarang adalah saat yang tepat. Seseorang menelepon. Benarkah, jika kamu mati karena tiga puncak, kamu bisa membanggakan? Orang-orang di kedua kota itu jelas tidak percaya. Kaisar puncak surga bukanlah kubis Cina. Seluruh surga dan dunia Dewa Jahat bertambah, tidak banyak. Di mana kamu bisa mengatakan bahwa kamu bisa mati? Itu benar, aku ingin melaporkannya kepada Yang Mulia. Pada saat ini, seorang lelaki tua kekar mendekat, cukup bermartabat. Liu Huang Tiandi. Di dua perbatasan kota, banyak orang melihat lelaki tua ini, tiba-tiba ada kejutan di hati. Liu Huang Tiandi, tetapi merek lama Tiandi, telah menjaga dua kota perbatasan, cukup bergengsi. Apakah mereka semua benar? Kemudian mereka memikirkannya, dan mata mereka terkejut. Liu Huang Tiandi, jangan bicara omong kosong. Bang, bang. Hati banyak orang mulai berdetak. Jika ini benar, ini adalah peristiwa besar. Pergi dan beritahu Yang Mulia. Beberapa orang, menuju dua perbatasan kota terburu-buru. Segera, setidaknya selusin sosok datang ke tembok dua kota perbatasan. Orang-orang ini adalah orang-orang terkuat yang menjaga dua kota perbatasan. Masing-masing lebih dari Kaisar Bintang 4, dan bahkan memiliki dua puncak. Liu Huang, apa yang terjadi? Apa yang kamu katakan itu benar? Tanya seorang Kaisar Puncak. Jalan Liu Huang Tiandi. Siapa yang melakukannya? Yang mana yang tak terkalahkan? Tanya salah satu pria paling kuat, yang terkejut dengan sifat pikiran mereka. Luming, ini Luming. Segera, seseorang menelepon. Apa, Luming? Lebih dari selusin orang terkuat di dunia terkejut di hati mereka. Luming sendirian. Seseorang bertanya. Ya, Luming sendirian. Dia menerobos barisan Dewa Jahat dan membunuh tiga kaisar teratas di tempat. Sekarang dia telah membunuh surga Hunyuan. Jalan Liu Huang Tiandi. Desis. Orang-orang di tempat kejadian mendengar suara menghirup udara dingin. Luming, sendirian, menerobos pertempuran alien dan membunuh tiga kaisar surgawi teratas. Prestasi yang mengerikan. Seberapa menakjubkan kekuatan bertarung Luming. Sebelumnya, beberapa orang berspekulasi bahwa kekuatan Luming telah mencapai puncaknya, tetapi sekarang mereka tahu bahwa mereka masih meremehkan Luming. Tabuh genderang, kumpulkan pasukan, dan ikuti aku ke surga Hunyuan. Pria top, tarik napas dalam-dalam dan beri perintah.
Bang, bang, bang. Di dua kota perbatasan, terdengar raungan besar, genderang perang dibunyikan, dan banyak orang kuat terbang menuju tembok kedua kota perbatasan. Ada apa? Apakah bangsa asing menyerang? Apakah pertempuran yang menentukan akan datang? Banyak orang bertanya-tanya. Pergi, ikuti aku ke kamp alien. Puncak surga, yang pertama terbang keluar dari dua kota dunia. Meski banyak orang bingung, mereka tidak bertanya lebih banyak dan terbang keluar dari dua kota perbatasan. Suara yang tak terhitung banyaknya, sepotong tekanan hitam, menutupi langit dan menghalangi matahari, membunuh kamp tentara Dewa Jahat. Ketika mereka datang ke kamp tentara klan Dewa Jahat, mereka melihat reruntuhan dan bekas senjata besar yang panjangnya jutaan mil. Mereka semua sangat terkejut. Kamp tentara klan Dewa Jahat telah dihancurkan. Keluarga Dewa Jahat telah ditinggalkan. Ini Luming. Segera, berita bahwa Luming menghancurkan kamp Protoss yang jahat menyebar ke seluruh pasukan, dan semua orang terkejut. Bunuh-bunuh. Bunuh ke surga Hunyuan dan ambil kembali surga Hunyuan dalam satu nafas. Bunuh, hahaha. Belakangan, roh makhluk surga meningkat pesat, dan mereka menyerbu perkemahan Dewa Jahat dan membunuh surga Hunyuan. Di mana mereka lewat, mereka melihat tubuh klan Dewa Jahat. Jelas, ini dibunuh oleh Luming. Subscribe Penatua. Tentara alam surga, jauh ke depan, segera melewati lorong dan memasuki surga Hunyuan. Setelah memasuki surga Hunyuan, mereka menemukan bahwa mereka tidak bertemu dengan serangan Dewa Jahat. Awalnya, pasukan Dewa Jahat hampir terkonsentrasi di kamp militer tengah. Di surga Hunyuan yang luas, tidak banyak Dewa Jahat. Sebelumnya, Dewa Jahat dikalahkan seperti gunung, dan kebanyakan dari mereka mundur dari surga Hunyuan. Hahaha, akhirnya aku kembali ke surga Hunyuan, berapa tahun, haha. Beberapa orang tertawa liar. Pria yang tertawa adalah seorang kaisar surga. Di zaman kuno, dia adalah pria dari surga Hunyuan. Namun, dia tidak pernah kembali ke surga Hunyuan sejak ditempati oleh orang lain. Kembalilah sekarang, tentu saja bersemangat. Ayo pergi. Luming pasti pergi ke lorong antara Hunyuan dan Wanling. Ayo bantu dia. Sebuah puncak, Kaisar meraung. Membunuh. Semangat surga tinggi dan membunuh surga Hunyuan dan semua saluran surga jiwa. Saat ini, Luming memang telah mencapai saluran antara surga Hunyuan dan semua jiwa. Ada banyak dewa jahat di bagian ini, tetapi setelah kematian Luming, mereka masih tak terkalahkan. Mereka dikalahkan seperti gunung dan mundur ke surga berikutnya, surga Jiwyu. Melalui bagian itu, Luming datang ke dunia semua jiwa. Luming punya perasaan. Saat itu, dia datang ke dunia semua jiwa, bertemu Renchan dan yang lainnya, mengenal gaya kuno, dan mengenal metode kultivasi dari 7 dewa Suamong. Pergi dan lihat. Luming tidak mengejar keluarga dewa jahat untuk pertama kalinya. Sebaliknya, dia melangkah keluar dan pergi ke area terlarang pertama di alam semua jiwa, tempat senja. Pada awalnya, gaya Archean membangun urat nadi dan hidup di tengah senja, dan dunia kecil mereka juga berada di ujung senja. Segera, Luming datang ke senja, ke dunia kecil Renchan. Dunia kecil telah benar-benar runtuh menjadi kehampaan. Tak perlu dikatakan, orang-orang lain di dunia kecil mereka sudah dalam bahaya. Kemudian, Luming sampai ke kedalaman senja. Neraka ini juga hancur, compang camping dan kosong. Ini membuat kemarahan di mata Luming semakin serius. Klan Dewa Jahat, lebih baik memiliki beberapa ahli yang kuat. Gumam Luming, lawan di puncak level Tiandi, tidak sedikit tantangan baginya dan tidak bisa memainkan peran tempering. Suara ke bawah, sosok Luming, telah menghilang. Tak lama kemudian, Luming datang ke lorong semua jiwa dan 9 surga terpencil. Di sini tidak banyak kendala. Hampir tidak ada dewa jahat. Jelas, para dewa jahat telah mundur. Luming langsung memasuki surga Jiwyu dan pergi ke saluran surga Jiwyu. Saluran surga Jiwyu terhubung dengan surga dewa hewan. Di bagian ini, Luming akhirnya bertemu dengan keluarga dewa jahat yang padat. Klan dewa jahat yang tak ada habisnya, di sini mengukir susunan besar, membangun sistem pertahanan, seluruh bagian, diselimuti oleh topeng gelap. Bersenandung. Tanpa ragu, Luming langsung memocok tombaknya dan menariknya ke bawah. Tombak liar besar tumbuh dengan cepat, mencapai jutaan mil, dan ditarik ke barisan besar dewa jahat. Tapi kali ini, senjata liar besar belum ditarik, dari pasukan keluarga dewa jahat, potong kapak. Tenda kapak ini, juga sangat mengerikan, akan membelah seluruh langit menjadi 2. Di mata orang biasa, ini benar-benar luar biasa. Ledakan. Tombak liar besar dan cahaya kapak bertabrakan satu sama lain, dan kehampaan jutaan mil di sekitarnya benar-benar meledak dan berubah menjadi kehampaan. Kemudian, dari pasukan dewa jahat, nafas yang mengerikan keluar, dan sesosok tubuh melangkah keluar dari langit dan datang ke tempat yang tinggi. Sosok berambut ungu ini tidak berbeda dengan Teran. Ketiga matanya terbuka dan tertutup, memperlihatkan kilau dingin. Di kepalanya ada mahkota. Raja Alien. Mulut Luming dipenuhi dengan cibiran. Tampaknya klan dewa jahat akhirnya sampai pada tingkat semi-dewa. Sejauh yang dia tahu,
Masing-masing dari 10 raja teratas dari klan yang berbeda adalah eksistensi di luar puncak surga, dan merupakan sosok yang tak terkalahkan di tingkat dewa. Raja ras alien, dengan nafas yang mengerikan, membelah langit dan menutupi bumi, dan menindas 8 tanah terlantar di alam semesta. Dia lebih kuat dari kaisar puncak surga. Jelas, alien sudah mengirim berita kembali, jadi datanglah Raja ras alien secara langsung. Hari ini, aku akan membunuhmu, Kaisar Lu. Raja ras alien acuh tak acuh terhadap kata-katanya dan memiliki peluang pembunuhan yang kuat dan tak tertandingi. Jangan bicara omong kosong. Jika kamu ingin membunuhku, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan ini. Luming mencibir mendengar suara dengungan senjata. Di mata Luming, rasa perang yang kuat terungkap. Demigod, untuk pertama kalinya, berhadapan dengan para demigod. Seberapa kuat demigod, Luming menantikannya. Membunuh. Raja ras alien, dengan kapak hitam, keluar dari ruangan dan langsung muncul tidak jauh dari Luming. Dia memotongnya dengan kapak. Cara menyerang Raja ras alien sangat sederhana, dan tidak banyak yang mewah. Tetapi jika kamu jatuh dengan satu kapak, kekuatan serangannya tidak ada bandingannya dan dapat menghancurkan segalanya. Itu benar-benar mampu menghancurkan segalanya, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menghentikannya. Jalan surga pun akan tercabik-cabik. Ayo. Di mata Luming, semangat juang lebih kuat, ki dan darah di tubuhnya melonjak, dan kekuatan dunia pecah secara menyeluruh. Luming akan menjadi kekuatan, meledak secara ekstrim, melambaikan senjata panjang, membombardir. Kapan? Kedua pria itu bertabrakan satu sama lain, dan langit meledak dan mengeluarkan raungan yang mengerikan. Jaraknya sejuta mil, seperti pengalaman pemusnahan. Sua. Dua sosok, mundur ribuan mil, berdiri dalam kehampaan, jauh sekali. Bahkan kali ini. Apakah ini kekuatan sihir yang terkondensasi setelah penyatuan 10.000 yuan? Luming berbisik, menantikannya. Dia mendengar bahwa Zulong berkata bahwa karakter setengah dewa tingkat telah mencapai kesatuan 10.000 yuan, yang mengintegrasikan segala sesuatu ke dalam tubuh internal yang unik, dan memadatkan api ilahi. Api ini terdiri dari kekuatan ilahi. Namun, di dunia surga, dunia dewa jahat, sampai saat ini, sudah menjadi batasnya. Hanya ketika kamu pergi dari sini dan pergi keluar, kamu bisa menjadi dewa pejuang. Ada celah besar antara para dewa dan dewa perang. Demigod hanya mengembunkan api ilahi mengandung kekuatan yang sangat terbatas. Dewa perang, bagaimanapun, penuh dengan kekuatan gaib, yang tidak dapat dibandingkan dengan hari yang sama, berkali-kali berbeda. Namun, kekuatan-kekuatan ilahi, di luar jalan surga, sungguh menakjubkan. Bahkan jika itu hanya api ilahi, itu bisa menjadi tak terkalahkan. Ia dikenal sebagai yang tak terkalahkan dan kuat yang tidak mampu bertarung. Saat ini, dewa jahat yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Luming, sebenarnya bisa bertarung dengan raja mereka, kekuatan Luming terlalu mengerikan. Lihat bagaimana kamu bisa memblokirku. Bunuh. Raja ras alien, dengan kapak di tangannya, membunuh Luming. Tubuhnya, serta tomahawk, diselimuti lapisan tipis kekuatan suci, dengan kekuatan tak terbatas. Perang. Luming, dipersenjatai dengan senjata panjang, membunuhnya. Dia ingin perasaan ini, Raja Alien, akhirnya memberinya sedikit tekanan. Bab 2530. Luming dan Raja ras alien bertarung dengan sengit, satu ke ketinggian, yang lain ke kedalaman ruang kosong. Pada tingkat keberadaannya, mereka benar-benar dapat menghancurkan langit dan bumi. Jika mereka bertarung di tanah, satu sisi surga akan dihancurkan oleh mereka. Seperti tanah gurun Tuhan, aku khawatir dengan satu gerakan, itu akan melompat menjadi abu. Segera, keduanya bertarung ratusan gerakan. Raja ras alien, apakah yang harus kamu lakukan hanyalah mengecewakan orang? Luming menjadi acuh tak acuh, dan semangat juangnya menjadi semakin kuat, dan dia mulai menekan Raja Alien. Bagaimana mungkin? Di jantung Raja Alien, dia terkejut. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Luming tidak melangkah ke kondisi setengah dewa karena tidak ada kekuatan dewa. Alamnya lebih rendah darinya, tetapi kekuatan tempurnya lebih kuat darinya. Mengerikan untuk menekannya secara perlahan. Raja ras alien meraung, mendorong kekuatan tubuhnya secara ekstrim. Sayangnya, dia bukan lawan Luming. Luming tampaknya menembak secara acak, yang dapat menghasilkan kekuatan luar biasa dan kekuatan tempur yang menakutkan. Dia terpaksa mundur. Kode perang sangat kuat. Luming bergumam. Saat ini, dia mendorong kode perang ke titik ekstrim dan mencapai batas saat ini. Semakin kuat perang Vietnam, semakin baik. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Alien yang tak terhitung jumlahnya, bergumam sendiri, sulit menerima semua ini. Raja ras alien, di dalam hati mereka, adalah eksistensi yang tak terkalahkan, simbol tak terkalahkan. Namun, dia akan kalah sekarang, dan dia masih dikalahkan oleh seorang pemuda di langit. Menyentuh. Setelah beberapa gerakan lagi, Raja ras alien tersapu oleh tombak Luming, dan tubuhnya terbang keluar. Ada palung darah di tubuhnya, dan darahnya mengalir lurus.
Sepertinya kamu tidak bisa membunuhku hari ini. Lu Ming meremehkan untuk membuka mulutnya dan terus membunuhnya. Alien Wang Changqiao bertarung dengan Lu Ming. Sayangnya, setelah lebih dari 10 gerakan, dia diserang oleh Lu Ming dan memuntahkan darah. Setelah dirugikan, dia dilukai oleh Lu Ming, dan kekuatan tempurnya melemah, dan dia bukan lawan Lu Ming. Bagaimana itu bisa terjadi? Banyak dewa jahat pucat. Apa yang harus dilakukan? Bahkan seorang raja bukanlah lawan Lu Ming. Apakah mereka ingin mundur? Kalau tidak, ketika Raja Ras Alien dikalahkan, mereka akan mati. Pada saat ini, ruang terbelah dan sosok lain muncul. Sosok ini juga mengenakan mahkota, menghirup langit. Raja alien lain telah tiba. Membunuh. Raja alien ini datang dan langsung membunuh Lu Ming. Bagus datang. Di mata Lu Ming, dia memiliki rasa perang yang lebih kuat dan bertarung dengan Raja alien ini. Dan mantan Raja Ras Alien juga dibunuh kembali. Dua Raja Alien berperang melawan Lu Ming. Sungguh mengerikan bahwa dua Raja Alien bergandengan tangan. Di dunia, selain keberadaan alam roh bela diri, siapa yang bisa mengalahkannya? Dikatakan bahwa Kaisar Zun yang kacau balau, Kaisar Abadi Zun, dikepung oleh dua Raja Alien pada saat yang sama dan akhirnya jatuh. Dikepung oleh dua Raja Alien, Lu Ming tiba-tiba jatuh melawan arah angin. Untuk sesaat, Lu Ming hanya memiliki kekuatan untuk melawan, bukan kekuatan untuk melawan. Ya, itu dia, itu dia. Bukannya tanpa rasa takut, Lu Ming lebih terkejut. Menghadapi pengepungan dua Raja Alien, Lu Ming merasakan tekanan yang luar biasa. Di bawah tekanan ini, pemahamannya tentang formula perang meningkat pesat. Perlahan mengerti, jauh lebih sedikit daripada saat menghadapi krisis, pemahaman cepat. Sua, sua. Dengan tombaknya, Lu Ming mengeluarkan kekuatannya secara ekstrim. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan kekuatan dominasi ungu dan emas. Dia terus-menerus mendesak kata-kata perang untuk berperang melawan dua Raja Alien. Meskipun kedua raja dari ras yang berbeda berada di atas angin sepenuhnya, Lu Ming stabil seperti batu, dan tombaknya sangat kencang sehingga mereka tidak dapat mematahkan pertahanan Lu Ming untuk sementara waktu. Bagaimana mungkin? Bocah ini bahkan lebih sulit daripada Kaisar Zun yang kacau dan Kaisar Abadi Zun. Seorang Raja Alien terkejut memikirkannya. Dalam sekejap mata, Lu Ming masih dengan kuat memblokir serangan mereka setelah 100 gerakan. Pada saat ini, ke arah surga Jiwyu, pasukan surga akhirnya tiba, padat, menuju sisi ini. Tapi, di kejauhan, mereka berhenti. Karena perang antara Lu Ming dan kedua raja asing itu terlalu mengerikan. Kekosongan itu penuh dengan badai yang merusak, dan mereka tidak berani mendekat. Ya Tuhan, apakah itu raja dari ras lain? Ya, dua Raja Alien. Lu Ming melawan dua Raja Alien. Beberapa ahli di sisi surga, menonton dari jauh, terkejut melihat orang-orang berperang. Di pasukan surga, ada banyak kebisingan. Lu Ming bertarung dengan dua Raja Alien. Sejak periode waktu ini, mereka berulang kali memperbarui pemahaman mereka tentang Lu Ming. Pada awalnya, banyak orang berspekulasi bahwa Lu Ming adalah kekuatan Kaisar Puncak Surga, tetapi sekarang ditemukan bahwa Lu Ming jauh dari itu. Lu Ming tidak hanya memiliki kekuatan yang tak terkalahkan, tetapi juga bisa melawan dua Raja Alien. Berapa banyak orang yang bisa melawan dua Raja Alien dengan satu orang? Tidak, Lu Ming telah tertinggal. Jika terus seperti ini, apakah dia akan dikalahkan? Sulit dikatakan, tapi kami sudah melaporkan yang kuat tak terkalahkan di surga kita. Segera, akan ada yang kuat tak terkalahkan di surga kita. Beberapa orang di surga berbicara dengan suara rendah. Pada saat ini, perubahan mendadak muncul. Satu sisi kekosongan, tiba-tiba terbelah, cahaya pedang yang mengerikan, menuju Lu Ming tiba-tiba terpotong. Kekuatan cahaya pedang ini luar biasa. Tidak ada keraguan bahwa ada level setengah dewa. Lu Ming terkejut dan menggerakkan senjatanya dengan kecepatan tinggi, menutupi seluruh tubuhnya dengan pertahanan. Namun menghadapi serangan mendadak ini dan serangan dua raja lainnya, Lu Ming masih terlalu enggan. Kapan? Pedang ini dipotong di tombak Lu Ming. Lu Ming terguncang dan memuntahkan darah di mulutnya. Tidak baik. Orang-orang kuat di surga mengubah wajah mereka satu demi satu. Mendesis. Ruang terbelah dan sosok keluar. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah raja lain dari ras yang berbeda. Tiga raja alien datang dan mengepung Lu Ming. Orang ini, kita harus menyingkirkannya. Salah satu raja asing paling awal membuka mulutnya. Dia benar-benar terkejut dan bahkan ketakutan. Jika Lu Ming terus berkembang, dia tidak tahu kemana dia akan pergi. Bergandengan tangan. Raja lain dari ras lain berbicara. Hahaha, tiga raja dari ras yang berbeda sebenarnya akan bergandengan tangan untuk berurusan dengan keturunan dunia surga kita. Apakah kamu tidak takut ditertawakan oleh orang-orang di dunia? Sebuah cibiran datang dan sesosok tiba-tiba muncul di depan pasukan surga. Pria itu dipenuhi guntur tanpa akhir, seolah-olah dia adalah perwujudan dari guntur. Kaisar Tianlei Zun akan datang. Makhluk surga sangat gembira. Guru. Tiga raja dari ras yang berbeda semuanya adalah satu ning di mata mereka.
Jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Kaisar Tianlei menghormati jalannya. Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi sinar guntur dan membunuh seorang Raja Alien. Keduanya bertarung dengan sengit. Bab 2531. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, dalam kehampaan yang gelap, terdengar raungan yang dahsyat, dan kemudian ruang itu meledak. Dua sosok bergegas keluar darinya. Mereka berjuang beberapa langkah berturut-turut dan mundur. Mereka adalah dua sosok yang tak terkalahkan. Yang satu juga Raja Ras Alien, dan yang lainnya adalah sosok kekar berbaju zirah. Itu Kaisar Tianhu. Seseorang mengenali sosok kekar berbaju zirah. Kaisar Tianhuzun, Raja dari klan Tianhu, juga merupakan eksistensi terkuat dari klan Tianhu, dan penanaman alam semi-dewa. Kaisar Tianlei dan Raja Alien itu, bertarung lebih dari 10 gerakan, sulit menang atau kalah, tetapi juga kembali berturut-turut. Untuk sesaat, Lu Ming, Kaisar Tianlei dan Kaisar Tianhu berdiri berkonfrontasi dengan 4 raja lainnya. Di langit, dipenuhi tekanan teror. Brengsek. Raja Alien pertama yang bertarung dengan Lu Ming tidak mau. Mereka tahu bahwa orang kuat yang tak terkalahkan di sisi bola langit ini sudah mulai bergerak. Bahkan jika mereka dapat memanggil lebih banyak raja asing, yang tak terkalahkan dan berkuasa di surga akan tiba. Kali ini, mereka tidak bisa membunuh Lu Ming. Untuk sementara, Raja Ras Alien tidak berperang, dan Kaisar Tianlei menghormati mereka dan tidak melakukannya. Kedua belah pihak takut, dan mereka tidak yakin bisa saling mengalahkan. Ukir susunan besar, tetap di tempat ini, aku lihat siapa yang bisa bergegas. Akhirnya, keempat raja dari ras alien mundur ke pasukan alien, dan duduk di sini secara langsung dan diperintahkan turun untuk memperkuat pertempuran. Lu Ming tidak mengejar mereka. Mundur 1 juta mil, bangun barak dan kelilingi tempat ini. Kaisar Tianlei juga memerintahkan pasukan surga. Ya. Tentara surga mengambil alih komando, lalu mundur 1 juta mil dan mulai membangun barak untuk mengepung tempat ini. Kedua belah pihak, hadapi lagi di sini. Lu Ming tidak kembali. Dia mundur ke gunung tidak jauh dari tentara surgawi. Dia duduk bersila dan mulai memahami dan mencerna keuntungan dari Perang Dunia Pertama. Dan berita perang, juga kecepatan luar biasa, menyebar di Taiking Tianyu. Kali ini, Taiking Tianyu, seolah mengalami gempa berkekuatan 12 SR, tiba-tiba meledak menjadi pot. Lu Ming menghancurkan barak alien di luar 2 kota dan membunuh 3 kaisar teratas dari ras alien. Lu Ming membunuh sampai ke surga Hunyuan, ke surga semua jiwa, ke surga Jiuyu, dan menerobos 3 surga. Lu Ming berkelahi dengan Raja Alien di jalan surga Jiuyu dan surga Dewa Binatang, dan melukai yang lain. Lu Ming tidak kalah dalam pertempuran dengan 2 raja asing. Sebuah berita, sehingga langit Taiking memicu semburan angin, akan dikejutkan oleh banyak orang. Setelah banyak orang mendengar berita ini, pertama kali tidak percaya. Namun, ketika mereka mengirim orang ke 2 kota perbatasan untuk menyelidiki berita tersebut, mereka bingung setelah mengkonfirmasi berita tersebut. Semua ini benar. Sekarang, di wilayah surga Taiking, banyak orang telah masuk ke surga Hunyuan, Wanling dan Jiuyu. Ya Tuhan! Banyak orang menghela nafas, terlalu gila. Semua orang tahu bahwa mereka meremehkan Lu Ming. Sekarang, Lu Ming hampir tak terkalahkan. Lu Ming, Lu Ming, Lu Ming. Setiap sudut dan setiap kekuatan di wilayah surga Taiking sedang mendiskusikan nama. Reputasi Lu Ming mencapai puncaknya. Setelah itu, semua pasukan mulai bergerak dan mengirim orang ke Hunyuan, Wanling dan Jiuyu. Ketiga wilayah surga ini telah ditempati oleh bangsa asing selama bertahun-tahun tanpa akhir. Dan alien, bagaimanapun, tidak sama dengan makhluk surgawi. Terkadang ada perbedaan besar dalam semua harta yang dibutuhkan. Mungkin ada beberapa harta di 3 wilayah surga ini, yang sama sekali tidak dapat digunakan oleh ras lain, tetapi sangat bermanfaat bagi makhluk hidup di surga. Oleh karena itu, pasti ada banyak harta berharga yang menunggu untuk dikembangkan. Makhluk yang tak terhitung banyaknya, mengalir ke 3 wilayah surga, mulai mengambil dan menggali harta karun itu. Dan saluran antara surga Jiuyu dan surga Dewa Binatang, kedua pasukan, telah saling berhadapan. Setelah beberapa bulan, Lu Ming keluar. Selama Perang Dunia terakhir, Lu Ming memperoleh banyak hal dan memperdalam pemahamannya tentang formula bernas. Namun, belum menembus kemacetan. Sepertinya selalu ada lapisan film yang menghalanginya, sulit ditembus. Lu Ming merasa bahwa selama formula kata perang menembus kemacetan, kekuatannya pasti akan meningkat pesat, dan kekuatan tempurnya akan melangkah ke dunia baru. Tidak cukup, kita harus terus berjuang. Lu Ming bergumam, lalu melangkah keluar dan berjalan menuju tentara alien. Lu Ming bergerak, menarik perhatian banyak orang. Kemana Lu Ming pergi? Apakah kamu ingin melawan dewa jahat lagi? Banyak orang berspekulasi, menonton dari jauh. Khususnya, ada banyak orang yang baru datang belakangan. Mereka tidak melihat langkah Lu Ming sebelumnya, jadi mereka tidak bisa tidak menantikannya. Lu Ming datang untuk menantang, klan dewa jahat, siapa yang akan keluar untuk bertarung?
Luming berdiri di depan tentara asing dengan tombak di tangan. Suara Luming menyebar ke seluruh tentara asing. Untuk sesaat, tentara asing diam. Tidak ada yang berani melawan keluarga dewa jahat sebesar itu. Sungguh mengecewakan. Luming berkata lagi. Brengsek. Banyak dewa jahat menggertakkan giginya, tetapi tidak ada yang keluar untuk bertarung. Kekuatan bertarung Luming terlalu mengerikan. Selain yang kuat tak terkalahkan, yang lain keluar dan mati. Ledakan, ledakan, ledakan. Di tentara asing, pecahnya nafas teroris, beberapa raja alien, melangkah keluar dari langit, mata dingin. Akhirnya, siapa yang akan melawanku? Luming menyapu beberapa raja alien. Sangat sombong, aku akan bertemu dengannya. Raja alien meraung. Hati-hati, Luming, dia sangat kuat. Saat itu, raja alien pertama yang bertarung dengan Luming bertanya. Aku akan memperhatikan. Raja alien mengangguk dan melangkah keluar, tidak jauh dari Luming. Ditantang oleh Luming, mereka harus bertarung. Kamu sendirian, tidak, ayo kita makan lagi. Luming ringan, wajah ketidaksenangan. Dia benar-benar tidak bahagia, seorang raja ras alien, baginya, tidak dapat memberikan banyak tekanan. Sombong, bunuh. Dibenci oleh Luming, raja alien itu marah dan membunuh Luming. Raja alien ini menggunakan tombak, yang menembus udara dan menusuk Luming. Bersenandung. Luming memocok senjatanya dan membunuh pihak lain. Kapan? 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 Wah, wah, wah. Tabrakan antara dua orang pecah menjadi raungan, dengan senjata dan tombak dan bayangan, saling silang dan menembus langit dan bumi. Teror itu sangat ekstrim. Mengerikan, mengerikan. Kekuatan seperti ini sama sekali tidak bisa kita tolak. Apakah ini kekuatan yang tak terkalahkan dan kuat? Untuk pertama kalinya, banyak makhluk di surga terkejut melihat perjodohan antara yang tak terkalahkan dan kuat. Luming dan Raja Ras Alien bertarung lusinan gerakan berturut-turut. Saat ini, Raja Ras Alien mulai tertinggal. Kali ini, Luming tidak meninggalkan tangan lagi. Ketika dia bergerak, dia melakukan yang terbaik. Kekuatan tubuh dan kekuatan cara dominasi membuat formula kata perang menjadi ekstrim. Bab 2532. Luming tampaknya adalah dewa perang yang tak terkalahkan, berguling ke sisi lain, dan Raja Ras Alien mundur berulang kali. Seseorang secara tidak sengaja, dengan sapuan senjata panjang Luming, meludahkan darah dan mundur. Bagus, bagus. Bunuh, bunuh dia. Makhluk di surga berteriak. Mereka tidak bisa bersemangat. Mereka berharap Luming bisa saling membunuh. Jika kamu dapat membunuh satu sama lain yang kuat tak terkalahkan, cukup untuk membiarkan sakit daging klan dewa jahat. Aku bilang, kamu tidak bisa melakukannya sendiri. Luming berkata dengan dingin. Raja Ras Alien sangat jelek. Aku akan membantunya. Di pasukan alien, raja lain dari ras alien mengertakkan gigi, melangkah keluar, bergegas keluar, dan membunuh Luming dengan pedang di tangannya. Haha, seperti itulah kelihatannya. Luming tertawa dan mengacungkan tombaknya untuk melawan dua raja alien. Raja alien lainnya, ingin bergerak, tetapi Kaisar Tian Leizun, Kaisar Tian Huzun, telah saling menatap. Ledakan, ledakan, Luming dan dua raja asing bertempur dengan sengit. Luming yang masih dalam posisi lemah bukanlah saingan kedua raja tersebut. Tapi ini sedikit lebih baik daripada yang terakhir kali. Terakhir kali, Luming hanya bisa membela diri dan tidak bisa melawan. Tapi kali ini, Luming mampu melawan dari waktu ke waktu. Sekitar 20 gerakan, kamu bisa melawan. Dengan cara ini, kedua belah pihak bertarung dalam 300 gerakan penuh. Saat ini, Luming akhirnya merasa kalah. Kekuatan dunianya dikonsumsi secara serius. Menyentuh. Luming keluar dari pengepungan musuh dan mundur ribuan mil. Haha, ini akhir hari, hari lain untuk bertarung. Luming tertawa, melangkah keluar, dan pergi dari sini. Brengsek. Raja Ras Alien meraung, tapi mereka tidak punya pilihan. Dengan begitu banyak gerakan dalam perang, mereka sendiri mengonsumsi terlalu banyak dan tidak dapat meninggalkan Luming. Dia mencoba mengasah dirinya dengan kita. Raja Alien, mulut dingin. Dengan pikiran mereka, mereka secara alami mengetahui rencana Luming. Luming kembali ke tempat dia ditutup terakhir kali dan terus berlatih dan memahami formula perang. Dalam perang dunia ini, dia juga mendapatkan banyak hal. Kali ini, Luming ditutup selama setahun penuh. Pemahamannya tentang formula perang semakin dalam. Secara alami, kekuatannya juga meningkat. Namun, hambatan dari formula kata perang masih belum berhasil ditembus. Terjebak di sana, yang membuat Luming sengsara. Luming datang ke pasukan alien lagi dan mulai menantang Raja Ras Alien. Tapi kali ini, Raja Ras Alien tidak berperang sama sekali. Mereka tahu rencana Luming dan ingin menggunakannya untuk mengasah diri. Kemana mereka akan berperang? Luming murah. Sayangnya, mereka meremehkan Luming. Ketika Luming melihat bahwa Raja Ras Alien tidak keluar, dia mulai memarahinya. Semakin dia memarahi, semakin buruk dia mendengarnya.
Belum lagi Raja Ras Alien adalah keluarga dewa jahat biasa, matanya berkilat dengan api, dan dia sangat ingin bertarung dalam pertempuran yang menentukan dengan Luming. Sialan, aku akan membunuh bocah itu. Raja Alien meraung dan akhirnya keluar dari barak untuk melawan Luming. Luming tersenyum. Dia dan barang-barang itu bercampur begitu lama, tentu saja, belajar banyak, kamu tidak keluar, aku memarahimu meragukan hidup. Pergi bersama dan bunuh dia. Mari kita bunuh orang lain bersama-sama. Tetapi di sisi lain surga, Kaisar Tianlei dan Kaisar Tianhu telah lama memperhatikan sisi ini. Saat Raja Ras Alien bergerak, mereka juga keluar dan menghentikan dua Raja Alien dan hanya melepaskan satu. Sebanyak dua Raja Alien, melawan Luming. Kali ini, lebih baik dari tahun lalu. Luming telah membuat banyak kemajuan. Setahun yang lalu, Luming menghadapi dua Raja Alien dan harus melawan balik dengan lebih dari 20 jurus. Tapi kali ini, Luming dapat melawan balik untuk setiap lusin gerakan, dan jauh lebih mudah untuk menghadapinya. Monster ini. Raja ras lain terkejut. Kemajuan Luming juga luar biasa. Dalam setiap perang dunia, dia telah membuat beberapa kemajuan. Setelah beberapa ratus gerakan, Luming merasakan hal yang hampir sama dan mundur. Lain kali, jangan pernah berperang. Beberapa raja yang berbeda saling memandang dan membuat keputusan. Luming terus berlatih dalam pengasingan, dan hanya setelah 1 tahun dia pergi. Masih belum ada terobosan, apa yang terjadi? Sangat sulit untuk mempraktikkan kode perang ini. Luming menghela nafas. Dia merasa kesulitan dalam mempraktikkan kode perang lebih sulit dan mendalam daripada cara dominasi. Dewa jahat, keluar dan bertarunglah denganku. Luming berlari ke pasukan dewa jahat dan mulai menantang. Tapi di tentara alien, ada keheningan. Apakah kamu tidak berani bertarung? Sayang sekali mereka tidak berani berperang. Bukankah kamu sangat kuat? Bahkan aku, seorang pria yang telah berlatih selama ratusan tahun, tidak berani bertarung. Dasar sampah. Jika aku jadi kamu, aku akan melupakan kultivasiku. Apakah kamu kura-kura reinkarnasi? Luming mulai mengutuk, dan semakin dia memarahi, semakin buruk. Namun, Raja Ras Alien itu hanya bersarang di barak dan tidak keluar untuk berperang. Sialan, ketika dua leluhur suci kembali, aku pasti akan membuat Luming frustrasi. Wang Alien yang lebih pemarah meraung dan sangat marah. Mereka adalah Raja Ras Alien, penguasa salah satu sisi keluarga Dewa Jahat. Dalam keluarga Dewa Jahat, itu adalah orang yang lebih unggul dan mendominasi. Sekarang, di depan banyak pasukan keluarga Dewa Jahat, Luming memarahi mereka dengan sangat menyedihkan. Yang paling penting adalah mereka hanya bisa menyusut dan tidak bisa bertarung. Ini benar-benar terlalu tenang. Selain itu, ini merupakan pukulan besar bagi moral para Dewa Jahat. Namun, mereka tidak punya pilihan selain pergi berperang, yang membantu Luming. Jangan khawatir, tidak butuh waktu lama bagi kedua orang bijak untuk pulih. Setelah dipulihkan, Luming bukan apa-apa. Leluhur suci akan meletakkan tangannya dan membalikkan tangannya untuk menekannya. Ketika saatnya tiba, kita akan melakukannya dapat menembus ranah seni bela diri dan mencapai posisi dewa. Raja lain dari ras alien jauh lebih tenang. Astaga, dewa. Mata beberapa raja lain dari ras alien bersinar. Mereka telah terlalu lama terjebak di alam dewa, tetapi di dunia dewa jahat dan dunia surga, mereka telah mencapai batas dan tidak dapat menembus sama sekali. Hanya jika langit berhasil mereka dapat menerobos. Luming berteriak dan memarahi di luar untuk waktu yang lama, tetapi Raja Ras Alien tidak berperang. Orang-orang ini, kurasa sudah tahu kalau aku melatih diriku dengan mereka, jadi mereka semua bersembunyi. Luming berbisik. Nah, jika kamu bersembunyi, kamu pikir aku tidak bisa menahannya. Sekarang, aku akan kembali ke medan perang. Luming berbisik. Medan perang Buiksu adalah medan perang lainnya. Ada 2 medan perang di Taiking Tianyu, salah satunya terhubung dengan Hunyuan. Kembali ke medan perang reruntuhan, terhubung dengan surga iblis kuno. Mendesis. Luming merobek ruang dan melangkah dalam 1 langkah. Luming ingin melakukan perjalanan langsung melalui ruang yang panjang dan memasuki medan perang Buiksu. Pesawat ulang-alik lintas batas jarak jauh semacam ini hanya dapat dicapai dengan adanya puncak di atas Kaisar Surga. Bab 2533. Dalam kehampaan yang gelap, berisi badai luar angkasa yang mengerikan. Namun, jika hanya dalam rentang waktu yang singkat, karakter di ranah Kaisar Agung dapat dilawan. Namun, begitu jaraknya terlalu jauh dan kecepatannya terlalu cepat, badai antariksa akan menjadi dahsyat, apalagi saat melintasi dunia, dari satu dunia ke dunia lain, jaraknya terlalu jauh. Kita seharusnya tidak hanya memiliki kekuatan yang kuat untuk melewati kehampaan, tetapi juga menghadapi badai luar angkasa yang mengerikan. Luming bergerak melalui kehampaan dengan kecepatan luar biasa. Dia merasakan kehampaan tak berujung melewatinya. Pada saat yang sama, ia membentuk energi badai kehampaan yang mengerikan dan terus-menerus memengaruhinya. Energi semacam ini, bahkan secara langsung melalui tubuh Luming, berdampak pada bidang ramuan dan lautnya, secara langsung membentuk dampak yang mengerikan pada dunia kecil atau dunia di peta gunung dan sungai.
Ini juga mengapa puncak umum surga, bahkan yang kuat tak terkalahkan, dapat berpindah-pindah melalui kehampaan, dari satu dunia ke dunia lain, tetapi mereka hanya dapat bertindak sendiri, tidak dapat mengambil yang lain. Karena jika kamu mengambil orang lain, mereka akan digantung oleh energi badai kehampaan. Bahkan jika itu tersembunyi di dunia kecil atau harta karun di dalam gua, itu tidak akan berhasil. Tentu saja, jika ada dunia kecil di dalam tubuhnya, orang kuat di alam dewa perang dapat melawannya. Namun, misalnya, naga leluhur dan leluhur alien Saint tidak mempraktikkan sistem aturan, dan mereka belum menyempurnakan dunia kecil. Oleh karena itu, ketika Zulong membawa orang-orang dari dunia penjara ke surga, hanya melalui dunia yang dibentuk oleh prasasti penjara Zen dia dapat melakukannya. Aku tidak tahu apakah kekuatanku yang mendominasi dapat memblokir dampak dari badai kekosongan. Cobalah. Hati Luming tergerak, dia memobilisasi kekuatan dominasi, berkumpul di sekitar dunia kecil dan Tian, menyelimuti dunia kecil di dalamnya. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Badai kehampaan yang mengerikan, terus-menerus dibombardir dalam kekuatan dominasi, tetapi tidak menembus dunia kecil. Efektif. Mata Luming cerah. Bukankah itu berarti dia bisa membawa orang dari satu dunia ke dunia lain? Dalam benak Luming, dia mengalihkan pikirannya. Di sekeliling, kehampaan terus berkedip, kecepatan Luming sangat cepat. Selama 1 atau 2 jam paling lama, mata Luming tiba-tiba bergerak. Tangannya terbelah ke depan, dan kekosongan terbelah. Luming keluar. Yang bisa kita lihat adalah kota yang megah dan luar biasa, yang tidak lebih buruk dari 2 kota perbatasan itu. Ini adalah kota Guiksu. Luming muncul di medan perang di luar kota Guiksu. Hanya 1 atau 2 jam kemudian, Luming pergi dari Juyu Tianyu ke medan perang Guiksu dan melintasi beberapa wilayah langit. Luming tidak memasuki kota Guiksu, tetapi pergi ke kamp dewa jahat yang berseberangan. Itu, sepertinya Luming. Ini Luming, dia datang ke kota Guiksu. Bukankah dia membunuh surga Juyu? Apakah dia akan menyerang kamp tentara dewa-dewa jahat? Pergi dan lihatlah. Di kota Guiksu, banyak orang melihat Luming dan menjadi bersemangat satu persatu. Kemudian mereka terbang keluar dari tembok kota dan mengikuti Luming. Luming melangkah ke udara dan berjalan sangat cepat. Tak lama kemudian, ada barak tak berujung di depannya, yang merupakan barak klan dewa jahat yang ditempatkan di pintu masuk surga iblis kuno. Ledakan. Luming sangat langsung. Ketika dia berada di dekat barak pihak lain, dia mengambil satu tembakan. Pistol panjang yang besar dan tak tertandingi jatuh dari langit dan membombardir kamp militer keluarga dewa jahat. Itu sangat kuat dan menakutkan. Buka arai besar, buka arai besar. Di kamp klan dewa jahat, terdengar suara gemuruh. Seluruh kamp dipenuhi dengan kecemerlangan yang cerah, membentuk perisai cahaya, menutupi kamp keluarga dewa jahat. Seperti yang kamu lihat, tombak Luming akan membombardir topeng. Di kamp Protos yang jahat, 2 nafas yang luar biasa dan 2 serangan yang mengerikan meledak ke langit dan membombardir tombak Luming. Bersenandung. Tombak itu bergetar dan terbang kembali. 2 demigod. Mata Luming cerah. Tampaknya Protos yang jahat juga sudah dipersiapkan dengan baik. Di barak, ada sosok tak terkalahkan yang bertanggung jawab. Mereka takut barak akan dibobol seperti dulu. Luming. Di barak alien, ada 2 raungan. Kemudian, 2 sosok bergegas keluar, membawa momentum yang mengerikan, dan membunuh Luming. Selamat datang. Bertarung satu sama lain dan bertarung melawan Luming. Meskipun 2 raja alien dapat menekan Luming dan menang, kali ini, Luming dapat melawan balik dalam 10 gerakan, yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Pertempuran antara kedua belah pihak sangat sengit. Setelah beberapa ratus gerakan, Luming Cai mundur. Sialan, Luming, ini benar-benar mengerikan. Ini menggunakan tangan kita untuk mengasah dirinya sendiri. Lain kali kita menantangnya, kita tidak perlu khawatir tentang itu, selama kita melakukan yang terbaik untuk mempertahankannya. Bagus. Kedua orang asing yang kuat itu kembali ke kamp klan dewa jahat. Luming menemukan tempat rahasia dan mengasingkan diri. Setelah berlatih selama beberapa waktu, Luming keluar dari celah. Kali ini, dia merasa bahwa formula kata perang telah mengalami kemajuan lagi. Hanya ada satu garis yang harus dilalui sebelum menerobos kemacetan. Tampaknya dapat menerobos kapan saja, tetapi tidak dapat menembus dengan lambat. Ini seperti upaya yang buruk. Pergi dan bertarung lagi. Luming datang untuk menantang kamp tentara asing lagi, tetapi mereka yang tak terkalahkan dan kuat tidak ikut berperang. Dengan marah, Luming langsung menyerang barak alien. 2 kekuatan asing yang tak terkalahkan bergandengan tangan untuk memblokir serangan Luming, tetapi mereka hanya bertahan dan tidak mengambil inisiatif. Luming memuntahkan darah. Jelas bahwa ras alien yang tak terkalahkan dan kuat melihat tujuannya. Luming berlama-lama di depan barak alien untuk beberapa waktu, tetapi tidak dapat menemukan kesempatan untuk bertarung. Kemudian, dia kembali ke surga Jiuyu untuk menantang. Itu adalah hal yang sama. Ras alien tidak bertarung. Mereka dapat melawan selama mereka menyeret dan menyeret ke pemulihan leluhur alien dan leluhur pembunuh. Tidak berkelahi, kan? Kalau begitu aku akan membunuhmu.
Di mata Luming, warna kegilaan berkedip, lalu merobek ruang dan langsung menuju dunia dewa jahat. Dunia dewa jahat jauh dari surga Jiuyu. Namun, ada bagian kosong yang terhubung dengan 9 wilayah surga. Tentu saja, Luming tidak ingin melewati lorong kosong ini. Dia langsung bola-balik melalui kehampaan dan bergegas ke dunia dewa jahat. Tidak lama setelah itu, ketika Luming membuka ruang lagi, dia datang ke dunia dewa jahat. Masih banyak ahli di dunia penjara dan dunia surga di dalam kandang penjara dunia. Kali ini, kita akan menyelamatkan mereka bersama. Ketika dia datang ke dunia dewa jahat, pikiran pertama Luming adalah sangkar dari segala usia. Awalnya, mereka pergi dengan tergesa-gesa dan hanya membawa pergi lebih dari 100 orang. Ada lebih dari 100 orang kuat di kandang dunia. Kali ini, Luming ingin mengeluarkan semuanya. Bagaimanapun, ketika Luming bola-balik melalui kehampaan, caranya mendominasi dapat melindungi dunia kecil. Satu langkah keluar, tubuh Luming langsung menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia telah sampai di pinggiran kandang. Dari kejauhan, terlihat sangkar dunia diselimuti tirai cahaya. Di bagian atas, ada harta karun. Apakah itu harta leluhur alien? Luming berbisik. Harta karun itu mungkin merupakan harta karun di luar senjata surgawi, tetapi tidak mencapai tingkat artefak. Itu hanya di tengah senjata surgawi dan artefak. Bab 2534. Tanpa banyak ragu, Luming langsung pergi ke kandang dan datang ke tirai tipis. Dengan lambaian tangannya, Luming mengendalikan jalan dominasi dan bertindak di atas tirai tipis. Sekarang, pemahaman dan kendali Luming tentang cara dominasi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia dengan mudah memecahkan tirai tipis dan bergegas masuk. Namun, saat ini, di suatu tempat di dalam kandang, seorang lelaki tua berambut ungu dan kerutan di wajahnya tiba-tiba membuka matanya. Bagaimana mungkin seseorang menyelinap ke dalam sangkar kehidupan abadi dan mencari kematian? Orang tua itu meraung, dan mesin pembunuhnya sangat dingin. Dia yang kuat menggantikan Dol dan duduk di kandang segala usia. Apalagi dia lebih kuat dari sedekah. Dia bukan kaisar tertinggi surga, tapi yang tak terkalahkan di tingkat setengah dewa. Bunuh aku. Orang tua itu dipenuhi dengan nafas yang kuat, melambaikan tangannya untuk mengendalikan harta leluhur alien. Bersenandung. Harta itu tiba-tiba bergetar dan memancarkan kecemerlangan tak terbatas. Kecemerlangannya, seperti pedang ajaib, menebas Luming. Pada saat ini, seluruh kandang terkejut. Ada apa? Saat pertempuran dimulai, kesempatannya dingin. Apa yang ingin dilakukan Aogu? Apakah seseorang yang ingin melarikan diri, membuat marah Aogu? Pada saat ini, semua makhluk hidup di kandang dunia terkejut dan meninggalkan ruang rahasia mereka satu demi satu, saling memandang dan berspekulasi. Luming berlari dengan kecepatan tinggi di suatu bagian ketika dia tiba-tiba berhenti. Sepertinya aku sudah ketahuan. Luming mengerutkan kening. Kali ini, dia melewati larangan sangkar abadi. Dia pikir dia bisa bersembunyi dari pihak lain. Sepertinya dia telah terungkap. Sejak terekspos, ayo lawan. Wah. Semua kecemerlangan, melalui gunung dan ruang batu, menuju Luming, dengan kekuatan luar biasa. Kecemerlangan semacam ini berasal dari harta leluhur asing. Itu cukup kuat untuk membunuh keberadaan kaisar tertinggi. Namun, kekuatan tempur Luming bukanlah puncak surga. Tombak liar muncul, dan di bawah keterkejutan, mereka menusuk serangkaian tombak. Ledakan. Tombak bertabrakan dengan kecemerlangan, dan meledak menjadi raungan yang menggelegar, momentum yang mengerikan, yang membombardir kamar-kamar batu di sekitarnya. Meskipun ruang batu ini diukir dengan susunan, mereka tidak dapat menahan dan meledak. Pergi, kembali ke tengah. Banyak orang bergegas keluar dari ruang rahasia dan bergegas ke tengah kandang. Yah, kekuatan tempur setengah dewa. Di sisi lain, lelaki tua bernama Aogu itu memancarkan cahaya dingin di matanya. Dia melangkah keluar dan bergegas menuju Luming. Pada saat yang sama, dia memanipulasi harta leluhur alien, membentuk serangkaian kecemerlangan dan membunuh Xian Luming. Ini kandang segala usia, hari ini, aku akan menghancurkannya. Luming membuka mulutnya dengan acuh tak acuh, dan tubuhnya meledak. Senapan panjang itu melesat ke arahnya, menghancurkan beberapa lampu secara berurutan, dan senapan panjang itu tersapu. Ledakan, ledakan. Seluruh gunung hancur dan meledak. Namun, Luling Lidao menguasainya dengan baik. Dia hanya menyerang gunung dan tidak melukai makhluk di dalamnya. Akhirnya, seluruh gunung meledak dan berubah menjadi abu terbang di bawah kekuatan Luming. Pemandangan itu melebar. Begitu Luming melirik, dia bisa melihat ada banyak orang berkumpul di tengah kandang Wanshi. Ada lebih dari 1000 orang. Mereka semua makhluk hidup di kandang untuk segala usia. Sua. Di mana-mana di dalam kandang, ada juga master berbaju merah darah yang bergegas menuju Luming. Membunuh. Luming minum dengan dingin, dan tombak liar itu bergetar, mengeluarkan serangkaian tombak, menusuk orang-orang asing ini dengan baju besi merah darah. Orang asing ini, beberapa di alam Kaisar Agung dan beberapa di alam surga, tidak bisa menolak sama sekali. Mereka tertusuk oleh tombak Luming, dan mereka mati bersih dalam sekejap.
Seberapa kuat, siapa itu? Ini seperti Luming. Ya Tuhan, ini benar-benar Luming. Bukankah dia melarikan diri? Kenapa kembali lagi? Orang-orang di kandang mengenali Luming dan terkejut. Saat itu, Luming kabur, tapi sekarang dia kembali, dan kekuatan bertarungnya luar biasa. Kamu memasuki dunia kecilku, dan aku akan membawamu pergi. Luming memperlakukan orang-orang itu dengan kemanusiaan. Meninggalkan. Semua orang tercengang. Pergi. Hari ini, tidak ada yang mau pergi. Suara dingin terdengar, nafas yang mengerikan, ke arah Luming. Saat berikutnya, seorang lelaki tua dengan kulit kering dan keriput muncul. Itu Ogo. Ini sudah berakhir. Banyak orang berpikir. Ogo adalah pria yang tak terkalahkan dan kuat. Apalagi masih dalam kandang segala usia. Jika Ogo bisa mengendalikan harta leluhur alien, Luming pasti sudah mati. Banyak orang menghela nafas. Mereka tidak mengerti bahwa Luming telah kabur dengan jelas. Kenapa dia harus kembali dengan bodohnya dan bertarung dengan Ogo? Di mana keberaniannya? Bukannya mereka buruk dengan Luming. Mereka hanya berpikir bahwa tindakan Luming agak luar biasa. Itu setengah dewa. Mulut Luming sedikit terangkat. Tidak heran dia ditemukan begitu dia masuk. Jika itu hanya puncak, Kaisar Surga tidak akan dapat menemukannya secepat ini. Tampaknya setelah mereka melarikan diri terakhir kali, ras alien juga meningkatkan kewaspadaan mereka dan mengirim seorang dewa untuk duduk di dalam sangkar untuk segala usia. Nak, mati. Ogo Leng meminum dan mengontrol harta leluhur asing. Dia meniup dan membunuh Luming. Kau yang mati. Luming dengan dingin membuka mulutnya dan melangkah keluar. Tombaknya seperti pelangi. Dia mengalahkan lampu pelangi dan membunuh Ogo. Ledakan. Pistol dari hutan belantara menjadi lebih besar dan mengarah ke Ogo. Begitu wajah Ogo berubah, sebatang tongkat besi muncul di tangannya, dan meraung ke arah Luming. Kapan? Kejutan teror pecah, dan kemudian, orang-orang melihat sesosok-sosok terus-menerus mundur. Tidak apa-apa. Augulian mundur puluhan langkah sebelum dia berdiri teguh. Wajahnya menjadi pucat. Dia terkejut dan menatap Luming. Dia berpikir bahwa dia bukan hanya seorang tahanan, tetapi juga seorang tahanan. Luming tidak hanya mengalahkan serangan yang dilancarkan oleh harta leluhur alien, tetapi juga menembak balik Ogo. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan Luming, yang terlalu mengerikan, terlalu luar biasa. Mereka tahu bahwa ketika Luming pertama kali datang ke kandang dunia, dia hanya bisa bertarung dengan Kaisar satu bintang. Tapi sekarang, hanya dalam beberapa ratus tahun terakhir, Luming mampu mengusir kekuatan yang tak terkalahkan. Kecepatan kemajuan ini hanyalah sebuah keajaiban. Banyak orang menjadi merah. Sebelumnya, mereka pikir tidak bijaksana bagi Luming untuk lari kembali karena dia telah melarikan diri. Tapi sekarang mereka mengerti bahwa bukan Luming yang tidak cerdas, melainkan mereka yang bodoh. Luming pasti akan kembali. Banyak orang yang bersemangat dan berharap Luming bisa mengalahkan Ogo dan mengalahkan mereka. Bagaimana mungkin? Aok terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Luming memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat. Sialan, mati untukku. Ogo meraung sekuat tenaga untuk meledakkan kekuatan harta leluhur alien. Bab 2535. Bersenandung. Harta leluhur bangsa lain bersinar cemerlang. Mereka seperti pedang. Mereka lebih kuat saat dipotong di Luming. Di saat yang sama, Ogo sendiri yang membunuh Luming. Luming mengayunkan tombak dan menghadapi cahaya. Dia juga ingin melawan Ogo. Ledakan, ledakan. Area ini terus-menerus meledak dan bergemuruh, menimbulkan momentum yang mengerikan. Luming membagi kekuatan yang mendominasi untuk memblokir makhluk hidup di dunia penjara dan dunia surga. Kalau tidak, energi yang meluap bisa mencekik mereka. Lebih dari 10 raungan berturut-turut dan 10 langkah mundur. Harta leluhur alien benar-benar menakjubkan. Luming mengubah sebuah ide. Saat ini, Ogo dengan gila-gilaan mendesak harta leluhur alien, dan kekuatan ledakan itu memang sangat kuat, yang setara dengan serangan orang kuat setengah dewa. Selain Ogo sendiri, Luming tertinggal. Namun, bagaimanapun juga, harta leluhur alien hanyalah harta karun. Itu bukan orang kuat yang tak terkalahkan. Perlu Ogo untuk mengendalikannya. Nyatanya, tidak ada tekanan besar pada Luming dari dua orang kuat yang tak terkalahkan. Alasan utama mengapa Luming dipukul mundur adalah karena dia terganggu untuk melindungi orang-orang di penjara dan surga. Kita harus membuat keputusan cepat. Aku khawatir pergerakan di sini akan segera mengganggu level tinggi dari klan Dewa Jahat. Luming berpikir. Jiulonggat tripod, keluar. Luming bergumam, alisnya bersinar, dan tripod 9 Dewa Naga terbang keluar, tumbuh dengan cepat lebih besar, menuju kemuliaan yang diilhami oleh harta leluhur alien. Kapan? Kapan? Kecemerlangan itu membombardir tripod Dewa Jiulong. Meskipun tripod Dewa Jiulong terus bergetar, itu diblokir. Jiulong Sending dibuat oleh Zulong dan Jiulong bersama-sama. Apalagi dengan Zulong, sudah melampaui Tian Daobing dalam hal grade. Meski belum mencapai level artefak, ia juga sangat kuat. Dari segi pangkat tidak kalah dengan harta leluhur alien. Terlebih lagi,
Kultivasi Luming saat ini mendorong tripod Dewa Jiulong, yang bahkan lebih menakutkan, dan memblokir serangan dari harta leluhur alien. Membunuh. Luming minum sangat banyak sehingga dia memblokir harta leluhurnya, sehingga dia bisa menangani Aogu dengan sepenuh hati. Wah! Pistol Luming Ren bersatu dan dia akan membunuh Aogu. Murid Oku berkontraksi dan dia melakukan yang terbaik. Bang! Bang! Keduanya bertarung beberapa gerakan berturut-turut. Oku sok gila, badannya terpental ke belakang dan membentur tembok yang pecah, langsung membentur tembok yang pecah itu. Sua! Luming tidak memberi Aogu kesempatan untuk bernafas. Dia dengan cepat membunuh masa lalu dan meluncurkan badai seperti serangan. Satu demi satu bayangan senjata, tumpang tindih, menuju Aogu yang diselimuti. Bagaimana mungkin, bagaimana bisa begitu kuat? Aogu kaget dan melawan dengan sekuat tenaga, tapi dia benar-benar kalah dan bukan lawan Luming. Kita harus tahu bahwa kultivasinya telah mencapai kondisi setengah dewa. Yang mana yang bisa mencapai tujuan ini bukanlah kebanggaan surga yang langka dan unik, dan bakatnya luar biasa. Siapa yang bisa lebih baik dari siapa? Kekuatan tempurnya hampir setengah lusin. Bahkan jika ada talenta luar biasa, seperti Kaisar Zun yang kacau dan Kaisar Abadi Zun, mereka tidak begitu kuat meskipun mereka memiliki kekuatan bertarung yang kuat dan lebih unggul dari setengah dewa di level yang sama. Dalam sekejap mata, ada lebih dari 10 gerakan. Aogu ditarik oleh senjata panjang Luming, dan tubuhnya meledak menjadi lubang besar, dan darahnya langsung mengalir. Sekarang, kekuatan Luming menjadi semakin kuat. Di hadapan dua dewa, Luming bisa melawan ratusan gerakan tanpa kekalahan, belum lagi satu dewa, itu benar-benar sepihak. Ledakan. Kedua pria itu bergerak lagi dan langsung keluar dari area terlarang di kandang abadi. Sialan, bagaimana itu bisa terjadi? Kemana monster itu keluar dari sini? Oku meraung di dalam hatinya. Dia adalah anggota dari klan Dewa Jahat. Dia telah ada sejak zaman kuno. Dia telah tertutup untuk dunia luar sampai saat ini. Selama beberapa tahun terakhir, Luming telah memberikan kontribusi besar ke surga. Dia tidak tahu bahwa dia terkejut tak terkira. Aku akan bertahan. Kaisar akan segera merasa bahwa ketika bala bantuan datang ke sini, bocah itu akan mati. Oku mengertakkan gigi dan mencoba yang terbaik untuk membela diri. Dia tidak ingin berjasa, tetapi dia tidak menginginkan kesalahan. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul dari puncak gunung suci klan Dewa Jahat. Sosok ini adalah leluhur yang aneh. Namun, itu bukan tubuh leluhur alien, tetapi proyeksinya, dan Noumenonnya masih dalam penyembuhan. Luming, sungguh pria pemberani. Cahaya mata leluhur ras alien sedingin es. Melalui harta sangkar abadi, dia merasakan apa yang terjadi di sana. Sua. Di tangannya, ada potongan-potongan kartu giok, dan kemudian prasasti muncul satu demi satu, dan menghilang ke dalam lempengan batu giok. Kemudian, pelat batu giok berubah menjadi sinar cahaya dan terbang ke dalam kehampaan yang gelap dan menghilang. Kecepatannya luar biasa. Luming, beraninya kamu datang ke dunia roh jahat. Kali ini, kami akan menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Nenek moyang asing berbisik. Saat ini, di istana yang megah, seorang pria parubaya bermahkota sedang mendiskusikan bisnis di aula. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangan dan menerima jimat giok. Yah, Luming, ini Luming lagi, mencari kematian. Cahaya dingin melintas di mata Raja Alien ini, dan kemudian berkata, ada urusan penting denganmu, tolong turun dulu. Ya, anak buahnya telah mundur. Raja ras alien keluar dan menghilang di sini. Di kota kerajaan lain, ada seorang raja dari ras lain yang menerima jimat giok dan meninggalkan istana. Jilyu Tianyu, sekelompok pasukan alien, beberapa garnisun di sini, Raja Alien, juga menerima giokfu. Kebencian, Luming lari ke kandang dunia untuk mati. Kalian berdua menjaga di sini. Ayo kembali dan berburu Luming. 4 Raja Alien, 2 tinggal di sini, 2 pergi dari sini, merobek ruang, membunuh Dewa Jahat. Di kamp kota Guiksu, ada juga Raja ras alien yang kembali ke dunia Dewa Jahat. Saat ini, ada 7 orang kuat dari ras berbeda yang berada di level dewa dan bergegas ke kandang dari segala usia. Namun, nenek moyang alien tidak melawan. Dia hanyalah sebuah proyeksi. Kekuatan dan Noumenonnya jauh berbeda. Paling-paling, dia setara dengan Kaisar Puncak Surga, dan tangannya tidak dapat memainkan peran besar. Ledakan, ledakan. Di sana, perang berlanjut. Luming sepenuhnya menekan Aogu. Tombaknya jatuh seperti badai. Aogu seperti perahu di laut, yang bisa diarungi oleh laut kapan saja. Bunuh, bunuh, bunuh. Luming meraung dan mengerahkan kekuatannya secara maksimal. Aogu bertahan dengan seluruh kekuatannya. Luming tidak tahu pikirannya. Dia menunda waktu dan menunggu bantuan. Akankah Luming membiarkannya melakukannya? Menyentuh. Luming memukul Aogu dengan satu tembakan. Aogu berteriak dan terbang keluar. Tubuhnya meledak menjadi 2 bagian. Namun, 2 bagian tubuh Aogu langsung diikat menjadi satu, otot peristaltik, untuk pulih, tetapi sebagian besar nafasnya lemah. Membunuh. Luming membunuh masa lalu,
Meskipun Aogo mencoba melawan, tetapi saat ini ketika kekuatan tempur melemah, di mana dia bisa memblokirnya. Setelah beberapa langkah, dia dipukul lagi oleh Luming. Kali ini, bahkan lebih buruk. Tubuhnya langsung meledak dan berubah menjadi abu terbang, hanya menyisakan satu kepala. Terima kasih sudah subscribe Penatua.